Dulu gagah jadi pawang ular, kini Panji petualang harus minum obat seumur hidup. Berat badan disorot. Lama tak terdengar namanya, pawang ular Panji petualang dikabarkan tengah mengidap diabetes. Kondisinya bahkan mengalami penurunan berat badan hingga terlihat ia nampak kurus. Dampak dari dipatuk ular pun diduga juga menjadi sebab tubuh Panji petualang menjadi kurus. Untuk diketahui, beberapa bulan lalu Panji mengalami kecelakaan, yakni dipatuk ular kobra yang ingin dimandikannya. Panji sendiri dikenal sebagai pawang ular yang gagah karena keberaniannya menaklukkan berbagai jenis ular. Anggota DPR Deddy Mulyadi menyempatkan diri bersilaturahmi ke tempat Panji petualang. Kunjungan tersebut direkam dan diunggah di kanal YouTube Deddy Mulyadi. Saat mengunjungi Panji di rumahnya di Purwakarta, Kang Deddy demikian dia akrab disapa terkejut melihat anjloknya berat badan sang tuan rumah. Kang Deddy pun bertanya kenapa Panji kini terlihat kurus. Sakit apa yang dideritanya? Sakit gula? Kondisi ini sudah terjadi dalam 5 bulan terakhir. Selain itu juga pikiran si, ujar Panji. Kang Deddy menimpali, padahal beberapa bulan yang lalu saat mereka bertemu, Panji masih terlihat bugar. Saat ditanya Kang Deddy sejak kapan menderita sakit gula, Panji juga bingung menjawabnya. Dalam pembicaraan selanjutnya, Panji petualang mengungkap bahwa dirinya sempat digigit salah satu king cobra peliharaannya. Hanya saja Deddy Mulyadi tidak percaya kondisi Panji sudah 100%. Bahkan ia menduga jika dampak gigitan kobra tersebut punya andil atas kondisi Panji petualang yang semakin menurun. Betul gigitan ularnya sembuh lagi, tetapi daya tahan tubuhnya yang menurun sehingga kekebalan terhadap penyakitnya menjadi menurun, sambungnya. King Cobra yang menggigit Panji petualang adalah ular yang dia dapatkan di wilayah Trenggalek, Jawa Timur. Dikutip dari Tribun Tangerang, peristiwa itu terjadi ketika Panji petualang hendak memandikan hewan berbisa tersebut. Lewat konten YouTube, Panji petualang membagikan momen ketika mengecek kesehatan di sebuah puskesmas. Setelah dicek, ternyata Panji petualang memiliki kadar gula darah 292 mg per desiliter. Dr. Hafiz yang ditemui Panji menyatakan bahwa parameter tersebut menunjukkan penyakit Panji termasuk kronis. Panji petualang pun harus mengonsumsi obat seumur hidup. Turun 30 kg, kondisi terkini pawang ular tersohor digerogoti penyakit. Pembawa acara Muhammad Panji atau Panji petualang kembali muncul setelah lama tak terlihat. Namun, pembawa acara 34 tahun itu justru membawa kabar tak sedap seputar kondisi kesehatannya. Rupanya Panji petualang mengidap diabetes kering. Kompas.com merangkum pernyataan pawang ular tersebut seputar kondisi kesehatannya. Panji petualang tampil kurus saat menghadiri sebuah acara televisi. Adapun Panji mengakui bahwa dirinya mengidap penyakit diabetes kering. Panji mendapat vonis penyakit tersebut saat memasuki bulan Ramadan. Sekalinya kena vonis diagnosa diabetes. Waduh, itu benar-benar kayak yang diabetes, ujar Panji. Gara-gara diabetes, Panji kehilangan berat badannya hingga 30 kg. Dari awalnya 95 kg jadi 65 kg, ujar Panji. Menurut Panji, ia mengidap penyakit tersebut karena genetik dari sang ayah. Belum lagi pola hidup Panji yang tak sehat yang memicu timbulnya penyakit tersebut. Jadi abis makan malam kan kebanyakan. Tidur terus abis itu makan nasi malam itu yang bahaya. Makan nasi malam dan tidur, itu yang bikin pemicu diabetesnya, ucap Panji. Panji petualang saat ini tengah mengurangi aktivitas berat. Pasalnya gara-gara diabetes, Panji lebih mudah lelah. Saat ini Panji rutin mengonsumsi obat-obatan serta herbal sesuai dengan anjuran dokter. Panji mengaku kondisi tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Ini alhamdulillah lebih baik daripada kemarin lah. Ada banyak banget pihak yang mendoain, makasih semuanya teman-teman, makasih terutama sama para sepuh, Pak Deddy Mulyadi, Kang Aris, Abah yang di Tangerang kemarin ngobatin saya, Abah apa namanya? Panji dimanapun kalian berada. Nuhun semuanya, teman-teman media, pers, dan saudara saya semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama, makasih nuhun. Alhamdulillah. Pokoknya bunga lah, tadi dicek gula saya 180, itu biasanya teh nggak segitu, biasanya teh jam segini teh kalau dicek habis makan habis apa teh 280 sampai 360. Tingginya tadi 500 lebih ya. Awal mulai bisa kedeteksi gula seperti apa sih? Saya teh
awalnya mah saya tahu saya punya turunan, punya genetik dari bapak. Cuma saya pikir udah genetik gula mah nurunnya ke cewek. Ternyata kata dokter enggak gitu kak, cina dari gula mah dari pola hidup juga bisa, cina bukan cuma dari genetik. Terus saya setiap pipis kalau malam pipis bisa sampai 7 kali ya. Gitu bolak-balik kamar mandi itu. Terus pagi-pagi kalau misalkan saya bangun tidur lihat bekas kloset padahal udah disiram ada semut. Terus kayak gitu selama seminggu teh. Akhirnya teh pas kena gigit ular teh saya teh iseng sekalian cek gula. Saya teh digigit ularnya mah alhamdulillah sembuh. Cek gula 500 itu saksinya dokter Gustian. 500 ini mah harus diterapi tapi pakai obat dulu ya, kira dokter teh dikasih obat dulu ya mah ya. Terus kalau misalkan nanti masih gejala terus terjadi bisa pakai herbal juga, disaranin sama dokter Fani. Jadi dokter juga nyaranin nggak cuma pakai obat-obatan medis, pakai obatan herbal juga, itu juga boleh diikhtiarin mah gitu. Sampai akhirnya saya teh bingung dah, setiap orang teh ketika lihat saya bikin vlog apa aja kurus-kurus ting, cepet-cepet ting kurus, nah saya teh diabetes gitu. Emang turunnya dari berapa sih Kang? Penurunan berat badannya? Dari 85 sekarang teh 55 sampai 60. Dalam jangka waktu berapa lama? 5 bulanan. 5 bulan. Dari puasa sejak puasa eta. Dari bulan puasa sebelum puasa saya itu ya. Gejalanya mah sampai sekarang berarti berapa bulan kah? Ada kali 5 bulan ya? Gitu. Nah, yang lainnya mah penyakit pikiran. Biasa loba hutang. Aja hayang kawin deui kan teu diizinan ku nanti. Enggak lah. Intinya mah ya semua orang punya pikiran masing-masing. Cuma saya mungkin terlalu berpikir tarik teuing gitu ya, kalau kata orang Sunda mah itu yang nggak boleh nih teman-teman. Saya nasehatin, saya saranin jangan sampai kalian menyiksa diri kalian sendiri sama pikiran kalian, karena bahaya bisa jadi ini teh kurus juga bukan karena gula-gula teuing tapi karena pikiran gitu. Jadi happy yang penting mah happy, peduli, terus bager gitu. Yang penting mah eta sih gana teh mah nya ayeuna mah. Sudah diobatin kemana aja? Berobat mah udah ke dokter, udah ke dokter, ke medis udah sampai beberapa dokter malah. Tapi kalau ke spesialisnya mah belum, karena kan diabetes kan spesialisnya harusnya kan penyakit dalam ya, belum. Saya takutnya kesuges lebih parah lagi kalau misalkan berobat, bukannya nggak mau menemui beliau spesialis, tapi udahlah gitu, cukup lah gitu kan. Dengan dokter-dokter sahabat saya juga, bismillah lah, mudah-mudahan ada kesembuhan. Terus ke alternatif udah gitu, mulai dari di Jakarta kemarin sampai saudara, sampai orang tua ngasih bawang apalah, saya makan semua, saya minum semua. Ada yang bilang pakai telur mentah, diteleg tuh saya sama telur mentahnya, pakai madu, pakai sampai dicampur-campur, madu hitam, madu apa. Tukang jamu saya berhentiin, minta yang diabetes yuk, saya tadi dikasih si Ayu deh. Nah ini cina pahit tapi baik lah, pahitannya hidup saya gitu. Ya. Kang, bisa diceritain nggak sebelum pas waktu kena gigitan ular tuh seperti apa? Nggak apa-apa, biasa aja sih. Saya malah pusing saya kurus, saya pengen gemuk lagi. Digigit ular mah saya nggak mikirin lah. Udah berapa kali udah sering atau gimana? Saya takut bohong kalau saya bilang ribuan kali gitu kan. Udah sering lah pokoknya mah, yang Allah teh nulungin wae. Dan yang terakhir digigit ular apa? King Cobra. Di Ditolong ke Allah sama di bagian jari? Kiri ini. Nah, Kondisinya waktu itu gimana, Kang? kondisinya waktu itu lemes. Jari sampai mau Belum. Reaksinya mah ya saya mengobati tangan saya dengan cara yang saya bisa, yang saya tahu semampu saya, sampai ya udah pasrah. Wah, ente alhamdulillah katang tayungan kene itu. Boleh di juragan saya. Kang share kalau misalnya digigit ular berbisa seperti itu harus seperti apa sih? Tawakal, istiqomah, udah ke Allah saya mah gitu. Bingung saya mah udah dibilangin sama Om Heru gitu kieu, saya jarang pas saya pakai. Kamu lain ku air panas teuing mah ya. Tapi kan teman-teman juga kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak. Kalau saya mah tawakal ke Allah, udah itu aja.
kuncinya mah ya kalau kalian tawakal ke Allah percaya ya silahkan, kalau enggak ya ke rumah sakit lebih baik gitu. Kalau saya mah cukup udah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir lah, cukup tahu saya mah. Jadi setelah itu baru kedetek gula berarti ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri gimana sih bila ada seseorang tuh kepatok ular gitu, pertolongan pertamanya tuh gimana sih? Ada guideline dari WHO namanya imobilisasi. Imobilisasi itu adalah cara untuk urgensi pertolongan pertama di mana kalau seseorang digigit oleh ular. Nah, seperti apa caranya? Hampir mirip dengan apa yang dibalutkan Kang Haris tadi ke saya kayak gini. Tapi kalau misalkan kurang kurang mengerti, kalian bisa searching tentang imobilisasi di internet, bisa di jaring sosial apapun, itu udah banyak banget informasinya. Biasanya yang menyampaikan Dr. Tri Maharani gitu. Nah, setelah diimobilisasi ditunggu 1 jam, ada reaksi kayak gatal nggak di tangan atau kayak kesemutan. Kalau ada, tunggu lagi 2 jam. Kalau bengkak, misalkan digigitnya teh di sini, spektek ini teh bengkak sampai sini, segera ke rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit akan menolong, karena sekarang mah sudah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan ke petugas medis se-Indonesia terkait penanganan snake bite. Jadi mereka tentunya bisa lebih dipercaya lah untuk menolong korban gigitan ular gitu. Nah, terus ini just informasi juga, serum anti bisa ular itu selain Polyfarm Bioresep buatan Bio Farma, ternyata sudah ada juga serum impor Thailand monovalen khusus untuk beberapa ular berbisa yang belum ada antibisanya, kayak king cobra, weling, ular hijau ekor merah. Itu ternyata Indonesia saat ini sudah punya, namun masih impor dari Thailand. Tapi yang abunya bisa ular buatan Bio Farma yang monovalen, yang polivalen, yang bisa untuk batin ular kobra biasa Najas putatrik, kemudian ular kalau selasma rhodostoma atau gibuk, dan juga ular welang atau bunga rupasiatus itu juga masih digunakan gitu. Dan itu tersebar sampai ke puskesmas setempat dan RSUD setempat. Kembali ke penyakit, nah ya, setelah menderita penyakit gula ini, pola makan dan pola hidup berubah nggak Pak? Saya mah enggak, makan aja, pola hidup aja udah. Hidup saya ada pagelayan saya tuh. Iya. Nggak ada pantangan apa gitu? Iya, ada kumaha hidup saya tuh diatur usaha. Mungkin pola makan dirubah gitu. Ya, saya mah gak makan yang bener-bener sama, makan asin teri, naon salah nah. Gitu. Coel sambal peuteut nu karantung nah nikmat yang sangu haneut buset ulah cenah mah rek kudu tiis ieu nu agung. Mu ya mah teu. Pokoknya mah ibaratnya mah kieu ngarokok mau, prinsip saya mah ayeuna. Jadi prinsip saya tahu obatin ya obatin, enggak sakit gitu. Dulu gagah jadi pawang ular, kini Panji Petualang harus minum obat seumur hidup. Berat badan disorot. Lama tak terdengar namanya, pawang ular Panji Petualang dikabarkan tengah mengidap diabetes. Kondisinya bahkan mengalami penurunan berat badan hingga terlihat ia nampak kurus. Dampak dari dipatuk ular pun diduga juga menjadi sebab tubuh Panji Petualang menjadi kurus. Untuk diketahui, beberapa bulan lalu Panji mengalami kecelakaan, yakni dipatuk ular kobra yang ingin dimandikannya. Panji sendiri dikenal sebagai pawang ular yang gagah karena keberaniannya menaklukkan berbagai jenis ular. Anggota DPR Deddy Mulyadi menyempatkan diri bersilaturahmi ke tempat Panji Petualang. Kunjungan tersebut direkam dan diunggah di kanal YouTube Deddy Mulyadi. Saat mengunjungi Panji di rumahnya di Purwakarta, Kang Deddy demikian dia akrab disapa terkejut melihat anjloknya berat badan sang tuan rumah. Kang Deddy pun bertanya kenapa Panji kini terlihat kurus. Sakit apa yang dideritanya? Sakit gula? Kondisi ini sudah terjadi dalam 5 bulan terakhir. Selain itu juga pikiran si, ujar Panji. Kang Deddy menimpali, padahal beberapa bulan yang lalu saat mereka bertemu,
Panji masih terlihat bugar. Saat ditanya Kang Dedi sejak kapan menderita sakit gula, Panji juga bingung menjawabnya. Dalam pembicaraan selanjutnya, Panji Petualang mengungkap bahwa dirinya sempat digigit salah satu king cobra peliharaannya. Hanya saja Deddy Mulyadi tidak percaya kondisi Panji sudah 100%. Bahkan ia menduga jika dampak gigitan kobra tersebut punya andil atas kondisi Panji Petualang yang semakin menurun. Betul gigitan ularnya sembuh lagi, tetapi daya tahan tubuhnya yang menurun sehingga kekebalan terhadap penyakitnya menjadi menurun, sambungnya. King Cobra yang menggigit Panji Petualang adalah ular yang dia dapatkan di wilayah Trenggalek, Jawa Timur. Dikutip dari Tribun Tangerang, peristiwa itu terjadi ketika Panji Petualang hendak memandikan hewan berbisa tersebut. Lewat konten YouTube, Panji Petualang membagikan momen ketika mengecek kesehatan di sebuah puskesmas. Setelah dicek, ternyata Panji Petualang memiliki kadar gula darah 292 mg per desiliter. Dr. Hafiz yang ditemui Panji menyatakan bahwa parameter tersebut menunjukkan penyakit Panji termasuk kronis. Panji Petualang pun harus mengonsumsi obat seumur hidup. Turun 30 kg, kondisi terkini pawang ular tersohor digerogoti penyakit. Pembawa acara Muhammad Panji atau Panji Petualang kembali muncul setelah lama tak terlihat. Namun, pembawa acara 34 tahun itu justru membawa kabar tak sedap seputar kondisi kesehatannya. Rupanya Panji Petualang mengidap diabetes kering. Kompas.com merangkum pernyataan pawang ular tersebut seputar kondisi kesehatannya. Panji Petualang tampil kurus saat menghadiri sebuah acara televisi. Adapun Panji mengakui bahwa dirinya mengidap penyakit diabetes kering. Panji mendapat vonis penyakit tersebut saat memasuki bulan Ramadan. Sekalinya kena vonis diagnosa diabetes. Waduh, itu benar-benar kayak yang diabetes, ujar Panji. Gara-gara diabetes, Panji kehilangan berat badannya hingga 30 kg. Dari awalnya 95 kg jadi 65 kg, ujar Panji. Menurut Panji, ia mengidap penyakit tersebut karena genetik dari sang ayah. Belum lagi pola hidup Panji yang tak sehat yang memicu timbulnya penyakit tersebut. Jadi, abis makan malam kan kebanyakan. Tidur terus abis itu makan nasi malam itu yang bahaya. Makan nasi malam dan tidur, itu yang bikin pemicu diabetesnya, ucap Panji. Panji Petualang saat ini tengah mengurangi aktivitas berat. Pasalnya gara-gara diabetes, Panji lebih mudah lelah. Saat ini Panji rutin mengonsumsi obat-obatan serta herbal sesuai dengan anjuran dokter. Panji mengaku kondisi tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Ini malah alhamdulillah lebih baik daripada kemarin lah. Ada banyak banget pihak yang mendoain, makasih semuanya teman-teman, makasih terutama sama para sepuh, Pak Deddy Mulyadi, Kang Aris, Abah yang di Tangerang kemarin ngobatin saya, Abah apa namanya? Panji dimanapun kalian berada. Nuhun semuanya, teman-teman media, pers, dan saudara saya semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama, makasih nuhun. Alhamdulillah. Pokoknya bunga lah, tadi dicek gula saya 180, itu biasanya teh nggak segitu, biasanya teh jam segini teh kalau dicek habis makan habis apa teh 280 sampai 360, tingginya teh di 500 lebih ya. Awal mula bisa kedeteksi gula seperti apa sih? Saya teh awalnya mah saya tahu saya punya turunan, punya genetik dari bapak. Cuma saya pikir kita genetik gula mah nurunnya ke cewek. Ternyata kata dokter enggak gitu kak, cina dari gula mah dari pola hidup juga bisa, cina bukan cuma dari genetik. Terus saya teh setiap pipis kalau malam teh pipis bisa sampai 7 kali, gitu bolak-balik kamar mandi teh. Terus pagi-pagi kalau misalkan saya bangun tidur lihat bekas kloset, padahal udah disiram ada semut. Terus kayak gitu selama seminggu teh. Akhirnya teh pas kena gigit ular teh, saya teh iseng sekalian cek gula. Saya teh dai digigit ularnya mah alhamdulillah sembuh. Cek gula teh 500 itu saksinya dokter Gustian. 500 ini mah harus diterapi tapi pakai obat dulu ya, kata dokter teh. Dikasih obat dulu ya mah ya. Terus kalau misalkan nanti masih gejala terus terjadi, bisa pakai herbal juga, disaranin sama dokter Fani. Jadi dokter juga nyaranin nggak cuma pakai obat-obatan medis, pakai obatan herbal juga, itu juga boleh diikhtiarin mah gitu. Sampai akhirnya saya teh bingung, dan setiap orang teh ketika lihat saya bikin vlog
apa aja kurus-kurus teuing cepet-cepet teuing kurus nah saya teh diabetes gitu. Emang turunnya dari berapa sih Kang? Hah? Penurunan berat badannya? Dari 85 sekarang teh 55 sampai 60 Dalam jangka waktu berapa lama? 5 bulanan. 5 bulan. Dari puasa weh. Sejak puasa eta. Dari bulan puasa sebelum puasa saya itu ya. Gejalanya mah sampai sekarang berarti berapa bulan tah? Ada kali 5 bulan ya? Gitu. Nah, yang lainnya mah penyakit pikiran. Biasa loba hutang. Aja hayang kawin deui kan teu diizinan ku nanti. Enggak lah. Intinya mah ya semua orang punya pikiran masing-masing. Cuma saya mungkin terlalu berpikir tarik teuing gitu ya kalau kata orang Sunda mah itu yang nggak boleh nih teman-teman. Saya nasehatin, saya saranin jangan sampai kalian menyiksa diri kalian sendiri sama pikiran kalian karena bahaya bisa jadi ini teh kurus juga bukan karena gula-gula teuing tapi karena pikiran gitu. Jadi happy weh. Yang penting mah happy, peduli, terus bager gitu. Yang penting mah eta sih gana teh mah nya ayeuna mah. Sudah diobatin kemana aja? Berobat mah udah ke dokter, udah ke dokter, ke medis udah sampai beberapa dokter malah. Tapi kalau ke spesialisnya mah belum. Karena kan diabetes kan spesialisnya harusnya kan penyakit dalam ya. Belum. Saya takutnya kesuges lebih parah lagi kalau misalkan berobat, bukannya nggak mau menemui beliau spesialis tapi udahlah gitu cukuplah gitu kan. Dengan dokter-dokter sahabat saya juga bismillah lah mudah-mudahan ada kesembuhan. Terus ke alternatif udah gitu mulai dari di Jakarta kemarin sampai saudara sampai orang tua ngasih bawah ngapalah saya makan semua, saya minum semua. Ada yang bilang pakai telur mentah cina diteleg tuh saya sama telur mentahnya, pakai madu, pakai sampai dicampur-campur madu hitam madu apa. Tukang jamu saya berhentiin, minta yang diabetes yuk saya tadi dikasih si Ayu teh. Nah ini cina pahit tapi baik lah pahitan hidup saya gitu deh. Gitu ah. Ya. Kang, bisa diceritain nggak sebelum pas waktu kena gigitan ular tuh seperti apa? Nggak apa-apa, biasa aja sih. Saya malah pusing saya kurus, saya pengen gemuk lagi. Digigit ular mah saya nggak mikirin nah. Udah berapa kali udah sering atau gimana? Saya takut bohong kalau saya bilang ribuan kali gitu kan. Udah sering lah pokoknya mah, jeung Allah teh nulungin wae. Dan yang terakhir digigit ular apa? King Cobra. King Cobra. Ditolong ke Allah sama di bagian jari? kiri ini. Nah, Kondisinya waktu itu gimana, Kang? kondisinya waktu itu lemes. Jari sampai mau di apa? Belum. Reaksinya mah ya saya mengobati tangan saya dengan cara yang saya bisa, yang saya tahu semampu saya. Sampai ya udah pasrah. Wah, ya ente. Alhamdulillah, katang tayungan kene itu. Ular di ini juragan saya. kan share di kalau misalnya digigit ular berbisa seperti itu harus seperti apa sih? Tawakal, istiqomah udah ke Allah saya mah gitu. Bingung saya soalnya. Saya mah udah dibilangin sama Om Heru gitu kieu, dah saya jarang pas saya pakai. Lamun lain ku air panas teuing mah ya. Tapi kan teman-teman juga kadang-kadang percaya kadang-kadang enggak. Kalau saya mah tawakal ke Allah udah itu aja. Kuncinya mah ya kalau kalian tawakal ke Allah percaya ya silahkan, kalau enggak ya ke rumah sakit. Lebih baik gitu. Kalau saya mah cukup udah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir lah, cukup eta we saya mah. Jadi setelah itu baru kedetek gula berarti ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri gimana sih bila ada seseorang tuh kepatok ular gitu, pertolongan pertamanya tuh gimana sih? Ada guideline dari WHO namanya imobilisasi. Imobilisasi itu adalah cara untuk urgensi pertolongan pertama di mana kalau seseorang digigit oleh ular. Nah, seperti apa caranya? Hampir mirip dengan apa yang dibalutkan Kang Haris tadi ke saya kayak gini. Tapi kalau misalkan kurang kurang mengerti, kalian bisa searching tentang imobilisasi di internet, bisa di jaring sosial apapun. Itu udah banyak banget informasinya. Biasanya yang menyampaikan Dr. Tri Maharani gitu. Nah, setelah diimobilisasi
ditunggu 1 jam. Ada reaksi kayak gatal nggak di tangan atau kayak kesemutan? Kalau ada, tunggu lagi 2 jam. Kalau bengkak, misalkan digigitnya teh di sini, spekte ini tuh bengkak sampai sini, segera ke rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit akan menolong, karena sekarang mah sudah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan ke petugas medis se-Indonesia terkait penanganan snake bite. Jadi mereka tentunya bisa lebih dipercaya lah untuk menolong korban gigitan ular gitu. Nah, terus ini just informasi juga, serum anti bisa ular itu selain Polyvalent Biosep buatan Bio Farma, ternyata sudah ada juga serum impor Thailand monovalen khusus untuk beberapa ular berbisa yang belum ada antibisanya, kayak king cobra, weling, ular hijau ekor merah. Itu ternyata Indonesia saat ini sudah punya, namun masih impor dari Thailand. Tapi yang abunya ular buatan Bio Farma yang monovalen, yang polivalen, yang bisa untuk batin ular kobra biasa Najas putatrik, kemudian ular kalau selasma rhodostoma atau gibuk, dan juga ular welang atau bunga rufasiatus itu juga masih digunakan gitu. Dan itu tersebar sampai ke puskesmas setempat dan RSUD setempat. Kembali ke penyakit ya. Setelah menderita penyakit gula ini, pola makan dan pola hidup berubah nggak Pak? Saya mah enggak, makan aja, pola hidup aja udah. Hidup saya ada kageliling saya tuh. Iya. Nggak ada pantangan apa gitu? Iya, udah kumaha hidup saya tuh diatur besar. Mungkin pola makan dirubah gitu. Udah saya mah nggak makan yang bener-bener sama, makan asin teri, naon salah nah. Gitu. Coel sambal peuteut nu karantung nah nikmat yang sanguhaneut buset ulah cenah mah rek kudu tiis kieu agung. Mu emang teu. Pokoknya mah ibaratnya mah kieu ngarokok mau atau ngarokok mau kieu prinsip saya mah ayeuna. Jadi prinsip saya tahu obatin enggak sakit gitu. Dulu gagah jadi pawang ular, kini Panji Petualang harus minum obat seumur hidup. Berat badan disorot. Lama tak terdengar namanya, pawang ular Panji Petualang dikabarkan tengah mengidap diabetes. Kondisinya bahkan mengalami penurunan berat badan hingga terlihat ia nampak kurus. Dampak dari dipatuk ular pun diduga juga menjadi sebab tubuh Panji Petualang menjadi kurus. Untuk diketahui, beberapa bulan lalu Panji mengalami kecelakaan, yakni dipatuk ular kobra yang ingin dimandikannya. Panji sendiri dikenal sebagai pawang ular yang gagah karena keberaniannya menaklukkan berbagai jenis ular. Anggota DPR Deddy Mulyadi menyempatkan diri bersilaturahmi ke tempat Panji Petualang. Kunjungan tersebut direkam dan diunggah di kanal YouTube Deddy Mulyadi. Saat mengunjungi Panji di rumahnya di Purwakarta, Kang Deddy demikian dia akrab disapa terkejut melihat anjloknya berat badan sang tuan rumah. Kang Deddy pun bertanya kenapa Panji kini terlihat kurus. Sakit apa yang dideritanya? Sakit gula? Kondisi ini sudah terjadi dalam 5 bulan terakhir. Selain itu juga pikiran si, ujar Panji. Kang Deddy menimpali, padahal beberapa bulan yang lalu saat mereka bertemu, Panji masih terlihat bugar. Saat ditanya Kang Deddy sejak kapan menderita sakit gula, Panji juga bingung menjawabnya. Dalam pembicaraan selanjutnya, Panji Petualang mengungkap bahwa dirinya sempat digigit salah satu king cobra peliharaannya. Hanya saja Deddy Mulyadi tidak percaya kondisi Panji sudah 100%. Bahkan ia menduga jika dampak gigitan kobra tersebut punya andil atas kondisi Panji Petualang yang semakin menurun. Betul gigitan ularnya sembuh lagi, tetapi daya tahan tubuhnya yang menurun sehingga kekebalan terhadap penyakitnya menjadi menurun, sambungnya. King Cobra yang menggigit Panji Petualang adalah ular yang dia dapatkan di wilayah Trenggalek, Jawa Timur. Dikutip dari Tribun Tangerang, peristiwa itu terjadi ketika Panji Petualang hendak memandikan hewan berbisa tersebut. Lewat konten YouTube, Panji Petualang membagikan momen ketika mengecek kesehatan di sebuah puskesmas. Setelah dicek, ternyata Panji Petualang memiliki kadar gula darah 292 mg per desiliter. Dr. Hafiz yang ditemui Panji menyatakan bahwa parameter tersebut menunjukkan penyakit Panji termasuk kronis. Panji Petualang pun harus mengonsumsi obat seumur hidup. Turun 30 kg, kondisi terkini pawang ular tersohor digerogoti penyakit.
Pembawa acara Muhammad Panji atau Panji Petualang kembali muncul setelah lama tak terlihat. Namun, pembawa acara 34 tahun itu justru membawa kabar tak sedap seputar kondisi kesehatannya. Rupanya Panji Petualang mengidap diabetes kering. Kompas.com merangkum pernyataan pawang ular tersebut seputar kondisi kesehatannya. Panji Petualang tampil kurus saat menghadiri sebuah acara televisi. Adapun Panji mengakui bahwa dirinya mengidap penyakit diabetes kering. Panji mendapat vonis penyakit tersebut saat memasuki bulan Ramadan. Sekalinya kena vonis diagnosa diabetes. Waduh, itu benar-benar kayak yang diabetes, ujar Panji. Gara-gara diabetes, Panji kehilangan berat badannya hingga 30 kg. Dari awalnya 95 kg jadi 65 kg, ujar Panji. Menurut Panji, ia mengidap penyakit tersebut karena genetik dari sang ayah. Belum lagi pola hidup Panji yang tak sehat yang memicu timbulnya penyakit tersebut. Jadi abis makan malam kan kebanyakan. Tidur terus abis itu makan nasi malam itu yang bahaya. Makan nasi malam dan tidur, itu yang bikin pemicu diabetesnya, ucap Panji. Panji Petualang saat ini tengah mengurangi aktivitas berat. Pasalnya gara-gara diabetes, Panji lebih mudah lelah. Saat ini Panji rutin mengonsumsi obat-obatan serta herbal sesuai dengan anjuran dokter. Panji mengaku kondisi tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Ini mah alhamdulillah lebih baik daripada kemarin lah. Ada banyak banget pihak yang mendoain. Makasih semuanya teman-teman, makasih terutama sama para sepuh, Pak Deddy Mulyadi, Kang Aris, Abah yang di Tangerang kemarin ngobatin saya. Abah apa namanya? Panji dimanapun kalian berada, nuhun semuanya teman-teman media, pers dan saudara saya semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang utama, makasih nuhun. Alhamdulillah. Pokoknya bunga lah tadi dicek gula saya 180, itu biasanya teh nggak segitu, biasanya teh jam segini teh kalau dicek habis makan habis apa teh 280 sampai 360. Tingginya teh di 500 lebih ya. Awal mulai bisa kedeteksi gula seperti apa sih? Saya teh awalnya mah saya tahu saya punya turunan, punya genetik dari bapak. Cuma saya pikir kita genetik gula mah nurunnya ke cewek. Ternyata kata dokter enggak gitu kak, cina gula mah dari pola hidup juga bisa, cina bukan cuma dari genetik. Terus saya teh setiap pipis kalau malam teh pipis bisa sampai 7 kali ya. Begitu bolak-balik kamar mandi teh. Terus pagi-pagi kalau misalkan saya bangun tidur lihat bekas kloset padahal udah disiram ada semut. Terus kayak gitu selama seminggu teh. Akhirnya teh pas kena gigit ular teh saya teh iseng sekalian cek gula. Saya teh digigit ularnya mah alhamdulillah sembuh. Cek gula 500 itu saksinya dokter Gustian. 500 ini mah harus diterapi tapi pakai obat dulu ya, kira dokter teh dikasih obat dulu ya mah ya. Terus kalau misalkan nanti masih gejala terus terjadi bisa pakai herbal juga, disaranin sama dokter Fani. Jadi dokter juga nyaranin nggak cuma pakai obat-obatan medis, pakai obatan herbal juga, itu juga boleh diikhtiarin mah gitu. Sampai akhirnya saya teh bingung dah, setiap orang teh ketika lihat saya bikin vlog apa aja kurus-kurus ting, cepet-cepet ting kurus, nah saya teh diabetes gitu. Emang turunnya dari berapa sih Kang? Penurunan berat badannya? Dari 85 sekarang teh 55 sampai 60. Dalam jangka waktu berapa lama? 5 bulanan. 5 bulan. Dari puasa sejak puasa eta. Dari bulan puasa sebelum puasa saya itu ya gejalanya mah sampai sekarang berarti berapa bulan tah? Ada kali 5 bulan ya? Gitu. Nah, yang lainnya mah penyakit pikiran. Biasa loba hutang. Aja hayang kawin deui kan teu diizinan ku nanti. Enggak lah. Intinya mah ya semua orang punya pikiran masing-masing. Cuma saya mungkin terlalu berpikir tarik teuing gitu ya, kalau kata orang Sunda mah itu yang nggak boleh nih teman-teman. Saya nasehatin, saya saranin jangan sampai kalian menyiksa diri kalian sendiri sama pikiran kalian, karena bahaya bisa jadi ini teh kurus juga bukan karena gula-gula teuing tapi karena pikiran gitu. Jadi happy yang penting mah happy, peduli, terus bager gitu. Yang
penting mah eta sih gana teh mah nya aya nama. Sudah diobatin kemana aja? Berobat mah udah ke dokter, udah ke dokter, ke medis udah, sampai beberapa dokter malah. Tapi kalau ke spesialisnya mah belum. Karena kan diabetes kan spesialisnya harusnya kan penyakit dalam ya. Belum. Saya takutnya kesuges lebih parah lagi kalau misalkan berobat, bukannya nggak mau menemui beliau spesialis, tapi udahlah gitu, cukup lah gitu kan. Dengan dokter-dokter sahabat saya juga, bismillah lah, mudah-mudahan ada kesembuhan. Terus ke alternatif udah gitu, mulai dari di Jakarta kemarin sampai saudara, sampai orang tua ngasih bawang apalah, saya makan semua, saya minum semua. Ada yang bilang pakai telur mentah, ya, diteleg tuh saya sama telur mentahnya, pakai madu, pakai sampai dicampur-campur, madu hitam, madu apa. Tukang jamu saya berhentiin, minta yang diabetes yuk, saya tadi dikasih si Ayu deh. Nah ini cina pahit tapi baik lah, pahitan di hidup saya gitu deh. Gitu. Ya. Kang, bisa diceritain nggak sebelum pas waktu kena gigitan ular tuh seperti apa? Nggak apa-apa, biasa aja sih. Saya malah pusing saya kurus, saya pengen gemuk lagi. Digigit ular mah saya nggak mikirin lah. Udah berapa kali udah sering atau gimana? Saya takut bohong kalau saya bilang ribuan kali gitu kan. Udah sering lah pokoknya mah, jeung Allah teh nulungin wae. Dan yang terakhir digigit ular apa? King Cobra. King Cobra. Ditolong ke Allah sama Di bagian jari? ini. Nah, Kondisinya waktu itu gimana, Kang? kondisinya waktu itu lemes. Jari sampai mau Belum. Reaksinya mah ya saya mengobati tangan saya dengan cara yang saya bisa, yang saya tahu semampu saya, sampai ya udah pasrah lah. Ya, ente alhamdulillah katang tayungan kene tuh. Ular di ini juragan saya. Kang share di kalau misalnya digigit ular berbisa seperti itu harus seperti apa sih? Tawakal isi koma udah ke Allah saya mah gitu. Bingung saya soalnya. Saya mah udah dibilangin sama Om Heru gitu kieu, saya jarang pas saya pakai. Lamun lain ku air panas teuing mah ya. Tapi kan teman-teman juga kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak. Kalau saya mah tawakal ke Allah udah itu aja. Kuncinya mah ya kalau kalian tawakal ke Allah percaya ya silahkan, kalau enggak ya ke rumah sakit. Lebih baik gitu. Kalau saya mah cukup udah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir lah, cukup eta we saya mah. Jadi setelah itu baru kedetek gula berarti ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri gimana sih bila ada seseorang tuh kepatok ular gitu, pertolongan pertamanya tuh gimana sih? Ada guideline dari WHO namanya imobilisasi. Imobilisasi itu adalah cara untuk urgensi pertolongan pertama di mana kalau seseorang digigit oleh ular. Nah, seperti apa caranya? Hampir mirip dengan apa yang dibalutkan Kang Haris tadi ke saya kayak gini. Tapi kalau misalkan kurang kurang mengerti, kalian bisa searching tentang imobilisasi di internet, bisa di jaring sosial apapun. Itu udah banyak banget informasinya. Biasanya yang menyampaikan Dr. Tri Maharani gitu. Nah, setelah diimobilisasi ditunggu 1 jam. Ada reaksi kayak gatal nggak di tangan atau kayak kesemutan? Kalau ada, tunggu lagi 2 jam. Kalau bengkak, misalkan digigitnya teh di sini, spekte ini teh bengkak sampai sini, segera ke rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit akan menolong, karena sekarang mah sudah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan ke petugas medis se-Indonesia terkait penanganan snake bite. Jadi mereka tentunya bisa lebih dipercaya lah untuk menolong korban gigitan ular gitu. Nah, terus ini just informasi juga, serum anti bisa ular itu selain Polyfarm Biosep buatan Bio Farma, ternyata sudah ada juga serum impor Thailand monovalen khusus untuk beberapa ular berbisa yang belum ada antibisanya, kayak King Cobra, Weling, ular hijau ekor merah. Itu ternyata Indonesia saat ini sudah punya, namun masih impor dari Thailand. Tapi yang abunya
pemeriksaan. Bisa ular buatan Bio Farma yang monovalen, yang polivalen, yang bisa untuk batin ular kobra biasa Najas putratri, kemudian ular kalau selasma rhodostoma atau gibuk, dan juga ular welang atau bunga rufasiatus itu juga masih digunakan gitu, dan itu tersebar sampai ke puskesmas setempat dan RSUD setempat. Kembali ke penyakit ya. Setelah menderita penyakit gula ini, pola makan dan pola hidup berubah nggak Pak? Saya mah enggak, makan aja, pola hidup aja udah. Hidup saya ada kageliling saya tuh. Iya. Nggak ada pantangan apa gitu. Iya, udah kumaha hidup saya tuh diatur besar. Pola makan dirubah gitu. Udah saya mah nggak makan yang benar-benar sama, makan asin teri, naon salah nah. Gitu. Soal sambal beuteung nu karantung nah nikmat yang sanguhaneut buset ulah cenah mah rek kudu tiis kieu agung. Mu mah teu. Pokoknya mah ibaratnya mah kieu ngarokok mau kieu prinsip saya mah ayeuna. Jadi prinsip saya obatin nggak sakit gitu. Dulu gagah jadi pawang ular, kini Panji Petualang harus minum obat seumur hidup. Berat badan disorot. Lama tak terdengar namanya, pawang ular Panji Petualang dikabarkan tengah mengidap diabetes. Kondisinya bahkan mengalami penurunan berat badan hingga terlihat ia nampak kurus. Dampak dari dipatuk ular pun diduga juga menjadi sebab tubuh Panji Petualang menjadi kurus. Untuk diketahui, beberapa bulan lalu Panji mengalami kecelakaan, yakni dipatuk ular kobra yang ingin dimandikannya. Panji sendiri dikenal sebagai pawang ular yang gagah karena keberaniannya menaklukkan berbagai jenis ular. Anggota DPR Deddy Mulyadi menyempatkan diri bersilaturahmi ke tempat Panji Petualang. Kunjungan tersebut direkam dan diunggah di kanal YouTube Deddy Mulyadi. Saat mengunjungi Panji di rumahnya di Purwakarta, Kang Deddy demikian dia akrab disapa terkejut melihat anjloknya berat badan sang tuan rumah. Kang Deddy pun bertanya kenapa Panji kini terlihat kurus. Sakit apa yang dideritanya? Sakit gula? Kondisi ini sudah terjadi dalam 5 bulan terakhir. Selain itu juga pikiran si, ujar Panji. Kang Deddy menimpali, padahal beberapa bulan yang lalu saat mereka bertemu, Panji masih terlihat bugar. Saat ditanya Kang Deddy sejak kapan menderita sakit gula, Panji juga bingung menjawabnya. Dalam pembicaraan selanjutnya, Panji Petualang mengungkap bahwa dirinya sempat digigit salah satu king cobra peliharaannya. Hanya saja Deddy Mulyadi tidak percaya kondisi Panji sudah 100%. Bahkan ia menduga jika dampak gigitan kobra tersebut punya andil atas kondisi Panji Petualang yang semakin menurun. Betul gigitan ularnya sembuh lagi, tetapi daya tahan tubuhnya yang menurun sehingga kekebalan terhadap penyakitnya menjadi menurun, sambungnya. King Cobra yang menggigit Panji Petualang adalah ular yang dia dapatkan di wilayah Trenggalek, Jawa Timur. Dikutip dari Tribun Tangerang, peristiwa itu terjadi ketika Panji Petualang hendak memandikan hewan berbisa tersebut. Lewat konten YouTube, Panji Petualang membagikan momen ketika mengecek kesehatan di sebuah puskesmas. Setelah dicek, ternyata Panji Petualang memiliki kadar gula darah 292 mg per desiliter. Dr. Hafiz yang ditemui Panji menyatakan bahwa parameter tersebut menunjukkan penyakit Panji termasuk kronis. Panji Petualang pun harus mengonsumsi obat seumur hidup. Turun 30 kg, kondisi terkini pawang ular tersohor digerogoti penyakit. Pembawa acara Muhammad Panji atau Panji Petualang kembali muncul setelah lama tak terlihat. Namun, pembawa acara 34 tahun itu justru membawa kabar tak sedap seputar kondisi kesehatannya. Rupanya Panji Petualang mengidap diabetes kering. Kompas.com merangkum pernyataan pawang ular tersebut seputar kondisi kesehatannya. Panji Petualang tampil kurus saat menghadiri sebuah acara televisi. Adapun Panji mengakui bahwa dirinya mengidap penyakit diabetes kering. Panji mendapat vonis penyakit tersebut saat memasuki bulan Ramadan. Sekalinya kena vonis diagnosa diabetes. Waduh, itu benar-benar kayak yang diabetes, ujar Panji. Gara-gara diabetes, Panji kehilangan berat badannya hingga 30 kg. Dari awalnya 95 kg jadi 65 kg, ujar Panji. Menurut Panji, ia mengidap penyakit tersebut karena genetik dari sang ayah. Belum lagi pola hidup Panji yang tak sehat yang memicu timbulnya penyakit tersebut. Jadi, abis makan malam kan kebanyakan. Tidur terus abis itu makan nasi malam itu yang bahaya. Makan nasi malam dan tidur, itu yang bikin pemicu diabetesnya, ucap Panji. Panji Petualang saat ini tengah mengurangi aktivitas berat.
Pasalnya gara-gara diabetes, Panji lebih mudah lelah. Saat ini Panji rutin mengonsumsi obat-obatan serta herbal sesuai dengan anjuran dokter. Panji mengaku kondisi tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Ini mah alhamdulillah lebih baik daripada kemarin lah. Ada banyak banget pihak yang mendoain. Makasih semuanya teman-teman, makasih pertama sama para sepuh, Pak Deddy Mulyadi, Kang Aris, Abah yang di Tangerang kemarin ngobatin saya. Abah apa namanya? Panji dimanapun kalian berada, nuhun semuanya teman-teman media, pers dan saudara saya semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang utama, makasih nuhun. Alhamdulillah. Pokoknya bunga lah tadi dicek. Gula saya 180, itu biasanya teh nggak segitu, biasanya teh jam segini teh kalau dicek habis makan habis apa teh 280 sampai 360. Tingginya teh di 500 lebih ya. Awal mulai bisa kedeteksi gula seperti apa sih? Saya teh awalnya mah saya tahu saya punya turunan, punya genetik dari bapak. Cuma saya pikir tidak genetik gula mah nurunnya ke cewek. Ternyata kata dokter enggak gitu kak, cina dari gula mah dari pola hidup juga bisa, cina bukan cuma dari genetik. Terus saya teh setiap pipis kalau malam teh pipis bisa sampai 7 kali gitu, bolak-balik kamar mandi teh. Terus pagi-pagi kalau misalkan saya bangun tidur lihat bekas kloset padahal udah disiram ada semut. Terus kayak gitu selama seminggu teh. Akhirnya teh pas kena gigit ular teh saya teh iseng sekalian cek gula. Saya teh digigit ularnya mah alhamdulillah sembuh. Cek gula 500 itu saksinya dokter Gustian. 500 ini mah harus diterapi tapi pakai obat dulu ya, jangan cek dokter teh dikasih obat dulu ya mah ya. Terus kalau misalkan nanti masih gejala terus terjadi, bisa pakai herbal juga, disaranin sama dokter Fani. Jadi dokter juga nyaranin nggak cuma pakai obat-obatan medis, pakai obatan herbal juga, itu juga boleh diikhtiarin mah gitu. Sampai akhirnya saya teh bingung, dah setiap orang teh ketika lihat saya bikin vlog apa aja kurus-kurus ting, cepet-cepet ting kurus, nah saya teh diabetes gitu. Emang turunnya dari berapa sih kan? Penurunan berat badannya? Dari 85 sekarang teh 55 sampai 60. Dalam jangka waktu berapa lama? 5 bulanan. 5 bulan. Dari puasa sejak puasa eta. Dari bulan puasa sebelum puasa saya itu ya. Gejalanya mah sampai sekarang berarti berapa bulan tah? Ada kali 5 bulan ya? Gitu. Nah, yang lainnya mah penyakit pikiran. Biasa loba hutang. Aja hayang kawin deui kan teu diizinan ku nanti. Enggak lah. Intinya mah ya semua orang punya pikiran masing-masing. Cuma saya mungkin terlalu berpikir tarik teuing gitu ya, kalau kata orang Sunda mah itu yang nggak boleh nih teman-teman. Saya nasehatin, saya saranin jangan sampai kalian menyiksa diri kalian sendiri sama pikiran kalian, karena bahaya bisa jadi ini teh kurus juga bukan karena gula-gula teuing tapi karena pikiran gitu. Jadi happy yang penting mah happy, peduli, terus bager gitu. Yang penting mah eta sih gak teh mah nya ayeuna mah. Sudah diobatin kemana aja? Berobat mah udah ke dokter, udah ke dokter, ke medis udah, sampai beberapa dokter malah. Tapi kalau ke spesialisnya mah belum, karena kan diabetes kan spesialisnya harusnya kan penyakit dalam ya, belum. Saya takutnya kesuges lebih parah lagi kalau misalkan berobat, bukannya nggak mau menemui beliau spesialis, tapi udahlah gitu, cukup lah gitu kan. Dengan dokter-dokter sahabat saya juga, bismillah lah, mudah-mudahan ada kesembuhan. Terus ke alternatif udah gitu, mulai dari di Jakarta kemarin sampai saudara, sampai orang tua ngasih bawang apalah, saya makan semua, saya minum semua. Ada yang bilang pakai telur mentah, diteleg tuh saya sama telur mentahnya, pakai madu, pakai sampai dicampur-campur, madu hitam, madu apa. Tukang jamu saya berhentiin, minta yang diabetes yuk, saya tadi dikasih si Ayu teh. Nah ini cina pahit tapi baik lah, pahitan di hidup saya gitu. Gitu. Ya.
Kang, bisa diceritain nggak sebelum pas waktu kena gigitan ular tuh seperti apa? Nggak apa-apa, biasa aja sih. Saya mah malah pusing saya kurus, saya pengen gemuk lagi. Digigit ular mah saya nggak mikirin nah. Udah berapa kali udah sering atau gimana? Saya takut bohong kalau saya bilang ribuan kali gitu kan. Udah sering lah pokoknya mah, jeung Allah teh nulungin wae. Dan yang terakhir digigit ular apa? King Cobra. King Cobra. Ditolong ke Allah sama Di bagian jari. kiri ini. Nah, Kondisinya waktu itu gimana, Kang? kondisinya waktu itu lemes. Jari sampai mau di apa? Belum. Reaksinya mah ya saya mengobati tangan saya dengan cara yang saya bisa, yang saya tahu semampu saya, sampai ya udah pasrah lah. Ya, ente, alhamdulillah atang tayungan kene tuh. Ular di ini juragan saya. Kang share di kalau misalnya digigit ular berbisa seperti itu harus seperti apa sih? Tawakal, istiqomah udah ke Allah saya mah gitu. Bingung saya soalnya. Saya mah udah dibilangin sama Om Heru gitu kieu, saya jarang pas saya pakai. Lamun lain ku air panas teuing mah ya. Tapi kan teman-teman juga kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak. Kalau saya mah tawakal ke Allah udah itu aja. Kuncinya mah ya kalau kalian tawakal ke Allah percaya ya silahkan, kalau enggak ya ke rumah sakit. Lebih baik gitu. Kalau saya mah cukup udah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir lah, cukup tahu saya mah. Jadi setelah itu baru kedetek gula berarti ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri gimana sih bila ada seseorang tuh kepatok ular gitu, pertolongan pertamanya tuh gimana sih? Ada guideline dari WHO namanya imobilisasi. Imobilisasi itu adalah cara untuk urgensi pertolongan pertama di mana kalau seseorang digigit oleh ular. Nah, seperti apa caranya? Hampir mirip dengan apa yang dibalutkan Kang Haris tadi ke saya kayak gini. Tapi kalau misalkan kurang kurang mengerti, kalian bisa searching tentang imobilisasi di internet, bisa di jaring sosial apapun, itu udah banyak banget informasinya. Biasanya yang menyampaikan Dr. Tri Maharani gitu. Nah, setelah diimobilisasi ditunggu 1 jam. Ada reaksi kayak gatal nggak di tangan atau kayak kesemutan? Kalau ada, tunggu lagi 2 jam. Kalau bengkak, misalkan digigitnya teh di sini, spekte ini teh bengkak sampai sini, segera ke rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit akan menolong, karena sekarang mah sudah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan ke petugas medis se-Indonesia terkait penanganan snake bite. Jadi mereka tentunya bisa lebih dipercaya lah untuk menolong korban gigitan ular gitu. Nah, ini just informasi juga. Serum anti bisa ular itu selain Polyvalent Biosep buatan Bio Farma, ternyata sudah ada juga serum impor Thailand monovalen khusus untuk beberapa ular berbisa yang belum ada antibisanya, kayak King Cobra, Weling, ular hijau ekor merah. Itu ternyata Indonesia saat ini sudah punya, namun masih impor dari Thailand. Tapi yang abunya ular buatan Bio Farma yang monovalen, yang polivalen, yang bisa untuk batin ular kobra biasa Najas putatri, kemudian ular kalau selasma rhodostoma atau gibuk, dan juga ular welang atau bunga rupasiatus itu juga masih digunakan gitu. Dan itu tersebar sampai ke puskesmas setempat dan RSUD setempat. Kembali ke penyakit ya. Setelah menderita penyakit gula ini, pola makan dan pola hidup berubah nggak Pak? Saya mah enggak, makan aja, pola hidup aja udah. Hidup saya ada kageleung saya tuh. Iya. Nggak ada pantangan apa gitu? Iya, udah kumaha hidup saya tuh diatur usaha. Pola makan dirubah gitu. Ya, saya mah gak makan yang bener-bener sama, makan asin teri, naon salah nah. Gitu. Coel sambal peuteut nu karantung nah nikmat yang sanguhaneut buset ulah cenah mah rek kudu tiis kieu agung. Mu ya mah teu. Pokoknya mah ibaratnya mah kieu ngarokok mau, teu ngarokok mau. Prinsip saya mah ayeuna.
Jadi prinsip saya sekarang obatin ya obatin, nggak sakit gitu. Dulu gagah jadi pawang ular, kini Panji Petualang harus minum obat seumur hidup. Berat badan disorot. Lama tak terdengar namanya, pawang ular Panji Petualang dikabarkan tengah mengidap diabetes. Kondisinya bahkan mengalami penurunan berat badan hingga terlihat ia nampak kurus. Dampak dari dipatuk ular pun diduga juga menjadi sebab tubuh Panji Petualang menjadi kurus. Untuk diketahui, beberapa bulan lalu Panji mengalami kecelakaan, yakni dipatuk ular kobra yang ingin dimandikannya. Panji sendiri dikenal sebagai pawang ular yang gagah karena keberaniannya menaklukkan berbagai jenis ular. Anggota DPR Deddy Mulyadi menyempatkan diri bersilaturahmi ke tempat Panji Petualang. Kunjungan tersebut direkam dan diunggah di kanal YouTube Deddy Mulyadi. Saat mengunjungi Panji di rumahnya di Purwakarta, Kang Deddy demikian dia akrab disapa terkejut melihat anjloknya berat badan sang tuan rumah. Kang Deddy pun bertanya kenapa Panji kini terlihat kurus. Sakit apa yang dideritanya? Sakit gula? Kondisi ini sudah terjadi dalam 5 bulan terakhir. Selain itu juga pikiran si, ujar Panji. Kang Deddy menimpali, padahal beberapa bulan yang lalu saat mereka bertemu, Panji masih terlihat bugar. Saat ditanya Kang Deddy sejak kapan menderita sakit gula, Panji juga bingung menjawabnya. Dalam pembicaraan selanjutnya, Panji Petualang mengungkap bahwa dirinya sempat digigit salah satu king cobra peliharaannya. Hanya saja Deddy Mulyadi tidak percaya kondisi Panji sudah 100%. Bahkan ia menduga jika dampak gigitan kobra tersebut punya andil atas kondisi Panji Petualang yang semakin menurun. Betul gigitan ularnya sembuh lagi, tetapi daya tahan tubuhnya yang menurun sehingga kekebalan terhadap penyakitnya menjadi menurun, sambungnya. King Cobra yang menggigit Panji Petualang adalah ular yang dia dapatkan di wilayah Trenggalek, Jawa Timur. Dikutip dari Tribun Tangerang, peristiwa itu terjadi ketika Panji Petualang hendak memandikan hewan berbisa tersebut. Lewat konten YouTube, Panji Petualang membagikan momen ketika mengecek kesehatan di sebuah puskesmas. Setelah dicek, ternyata Panji Petualang memiliki kadar gula darah 292 mg per desiliter. Dr. Hafiz yang ditemui Panji menyatakan bahwa parameter tersebut menunjukkan penyakit Panji termasuk kronis. Panji Petualang pun harus mengonsumsi obat seumur hidup. Turun 30 kg, kondisi terkini pawang ular tersohor digerogoti penyakit. Pembawa acara Muhammad Panji atau Panji Petualang kembali muncul setelah lama tak terlihat. Namun, pembawa acara 34 tahun itu justru membawa kabar tak sedap seputar kondisi kesehatannya. Rupanya Panji Petualang mengidap diabetes kering. Kompas.com merangkum pernyataan pawang ular tersebut seputar kondisi kesehatannya. Panji Petualang tampil kurus saat menghadiri sebuah acara televisi. Adapun Panji mengakui bahwa dirinya mengidap penyakit diabetes kering. Panji mendapat vonis penyakit tersebut saat memasuki bulan Ramadan. Sekalinya kena vonis diagnosa diabetes. Waduh, itu benar-benar kayak yang diabetes, ujar Panji. Gara-gara diabetes, Panji kehilangan berat badannya hingga 30 kg. Dari awalnya 95 kg jadi 65 kg, ujar Panji. Menurut Panji, ia mengidap penyakit tersebut karena genetik dari sang ayah. Belum lagi pola hidup Panji yang tak sehat yang memicu timbulnya penyakit tersebut. Jadi, abis makan malam kan kebanyakan. Tidur terus abis itu makan nasi malam itu yang bahaya. Makan nasi malam dan tidur, itu yang bikin pemicu diabetesnya, ucap Panji. Panji Petualang saat ini tengah mengurangi aktivitas berat. Pasalnya gara-gara diabetes, Panji lebih mudah lelah. Saat ini Panji rutin mengonsumsi obat-obatan serta herbal sesuai dengan anjuran dokter. Panji mengaku kondisi tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Ini alhamdulillah lebih baik daripada kemarin lah. Ada banyak banget pihak yang mendoain, makasih semuanya teman-teman, makasih bersama sama para sepuh, Pak Deddy Mulyadi, Kang Aris, Abah yang di Tangerang kemarin ngobatin saya, Abah apa namanya? Panji dimanapun kalian berada. Nuhun semuanya, teman-teman media, pers, dan juga saudara saya semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama, makasih nuhun. Alhamdulillah. Pokoknya enggak lah, tadi dicek gula saya 180, itu biasanya teh nggak segitu, biasanya teh jam segini teh kalau dicek habis makan habis apa teh 280 sampai 360. Tingginya teh di 500 lebih ya.
Awal mulai bisa kedeteksi gula seperti apa sih? Saya teh awalnya mah saya tahu saya punya turunan, punya genetik dari bapak. Cuma saya pikir kita genetik gula mah nurunnya ke cewek. Ternyata kata dokter enggak gitu kak, cina gula mah dari pola hidup juga bisa, cina bukan cuma dari genetik. Terus saya teh setiap pipis kalau malam teh pipis bisa sampai 7 kali ya. Begitu bolak-balik kamar mandi teh. Terus pagi-pagi kalau misalkan saya bangun tidur lihat bekas kloset padahal udah disiram ada semut. Terus kayak gitu selama seminggu teh. Akhirnya teh pas kena gigit ular teh saya teh iseng sekalian cek gula. Saya teh digigit ularnya mah alhamdulillah sembuh. Cek gula 500 itu saksinya dokter Gustian. 500 ini mah harus diterapi tapi pakai obat dulu ya, cek dokter teh dikasih obat dulu ya mah ya. Terus kalau misalkan nanti masih gejala terus terjadi bisa pakai herbal juga, disaranin sama dokter Fani. Jadi dokter juga nyaranin nggak cuma pakai obat-obatan medis, pakai obatan herbal juga, itu juga boleh diikhtiarin mah gitu. Sampai akhirnya saya teh bingung dah, setiap orang teh ketika lihat saya bikin vlog apa aja kurus-kurus ting, cepet-cepet ting kurus, nah saya teh diabetes gitu. Emang turunnya dari berapa sih Kang? Penurunan berat badannya? Dari 85 sekarang teh 55 sampai 60. Dalam jangka waktu berapa lama? 5 bulanan. 5 bulan. Dari puasa sejak puasa eta. Dari bulan puasa sebelum puasa saya itu ya gejalanya mah sampai sekarang berarti berapa bulan kah? Ada kali 5 bulan ya? Gitu. Nah, yang lainnya mah penyakit pikiran. Biasa loba hutang. Aja hayang kawin deui kan teu diizinan ku nanti. Enggak lah. Intinya mah ya semua orang punya pikiran masing-masing. Cuma saya mungkin terlalu berpikir tarik teing gitu ya, kalau kata orang Sunda mah itu yang nggak boleh nih teman-teman. Saya nasehatin, saya saranin jangan sampai kalian menyiksa diri kalian sendiri sama pikiran kalian, karena bahaya bisa jadi ini teh kurus juga bukan karena gula-gula teing tapi karena pikiran gitu. Jadi happy yang penting mah happy, peduli, terus bager gitu. Yang penting mah etasi gak nanti emang ya ayo nama Sudah diobatin kemana aja? Berobat mah udah ke dokter, udah ke dokter, ke medis udah, sampai beberapa dokter malah. Tapi kalau ke spesialisnya mah belum, karena kan diabetes kan spesialisnya harusnya kan penyakit dalam ya, belum. Saya takutnya kesuges lebih parah lagi kalau misalkan berobat, bukannya nggak mau menemui beliau spesialis, tapi udahlah gitu, cukup lah gitu kan. Dengan dokter-dokter sahabat saya juga, bismillah lah, mudah-mudahan ada kesembuhan. Terus ke alternatif udah gitu, mulai dari di Jakarta kemarin sampai saudara, sampai orang tua ngasih bawah ngapalah, saya makan semua, saya minum semua. Ada yang bilang pakai telur mentah, diteleg tuh saya sama telur mentahnya, pakai madu, pakai sampai dicampur-campur, madu hitam, madu apa. Tukang jamu saya berhentiin, minta yang diabetes yuk, saya tadi dikasih si Ayu teh, nah ini cina pahit tapi baik lah, pahitan di hidup saya gitu gitu ya. Kang, bisa diceritain nggak sebelum pas waktu kena gigitan ular tuh seperti apa? Nggak apa-apa, biasa aja sih. Saya malah pusing saya kurus, saya pengen gemuk lagi. Digigit ular mah saya nggak mikirin Udah berapa kali udah sering atau gimana? Saya takut bohong kalau saya bilang ribuan kali gitu kan. Udah sering lah pokoknya mah, jeung Allah teh nulungin wae. Dan yang terakhir digigit ular apa? King cobra. Ditolong ku Allah sama di bagian jari? Gini. Nah. Kondisinya waktu itu gimana, Kang? Kondisinya waktu itu lemes. Jadi sampai mau belum. Reaksinya mah ya saya mengobati tangan saya dengan cara yang saya bisa, yang saya tahu semampu saya, sampai ya udah pasrah. Wah, ente, alhamdulillah, atang tayungan kene tuh. Boleh di ini Kang share di, kalau misalnya digigit ular berbisa seperti itu harus seperti apa sih? Tawakal, istiqomah, udah ke Allah saya gitu. Bingung saya mah udah dibilangin sama Om Heru gitu kia, saya jarang pas saya pakai. Mulai ku air panas teuing mah ya.
Tapi kan teman-teman juga kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak. Kalau saya mah tawakal ke Allah, udah itu aja kuncinya mah. Ya kalau kalian tawakal ke Allah, percaya, ya silahkan. Kalau enggak ya ke rumah sakit lebih baik gitu. Kalau saya mah cukup udah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, lah cukup tahu saya mah. Jadi setelah itu baru kedetek gula berarti ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri gimana sih bila ada seseorang tuh kepatok ular gitu, pertolongan pertamanya tuh gimana sih? Ada guideline dari WHO namanya imobilisasi. Imobilisasi itu adalah cara untuk urgensi pertolongan pertama di mana kalau seseorang digigit oleh ular. Nah, seperti apa caranya? Hampir mirip dengan apa yang dibalutkan Kang Haris tadi ke saya kayak gini. Tapi kalau misalkan kurang kurang mengerti, kalian bisa searching tentang imobilisasi di internet, bisa di jaring sosial apapun, itu udah banyak banget informasinya. Biasanya yang menyampaikan Dr. Tri Maharani gitu. Nah, setelah diimobilisasi, ditunggu 1 jam. Ada reaksi kayak gatal nggak di tangan atau kayak kesemutan. Kalau ada, tunggu lagi 2 jam. Kalau bengkak, misalkan digigitnya teh di sini, PT ini teh bengkak sampai sini, segera ke rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit akan menolong, karena sekarang mah sudah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan ke petugas medis se-Indonesia terkait penanganan snake bite. Jadi mereka tentunya bisa lebih dipercaya lah untuk menolong korban gigitan ular gitu. Nah, terus ini just informasi juga, serum anti bisa ular itu selain Polyvalent Biosep buatan Bio Farma, ternyata sudah ada juga serum impor Thailand monovalen khusus untuk beberapa ular berbisa yang belum ada anti-bisanya, kayak king cobra, weling, ular hijau ekor merah. Itu ternyata Indonesia saat ini sudah punya, namun masih impor dari Thailand. Tapi yang abunya ular buatan Bio Farma yang monovalen, yang polivalen, yang bisa untuk batin ular kobra biasa Najas putatri, kemudian ular kalau selasma rhodostoma atau gibuk, dan juga ular welang atau bunga rufaciatus itu juga masih digunakan gitu. Dan itu tersebar sampai ke puskesmas setempat dan RSUD setempat. Kembali ke penyakit, nah ya, setelah menderita penyakit gula ini, pola makan dan pola hidup berubah nggak Pak? Saya mah enggak, makan aja, pola hidup aja udah. Hidup saya ada kageliling saya tuh. Iya. Nggak ada pantangan apa gitu? Iya, udah kumaha hidup saya tuh diatur usaha. Mungkin pola makan dirubah gitu. Udah saya mah nggak makan yang benar-benar sama, makan asin teri, naon salah nah. Gitu. Coel sambal peuteut nu karantung nah nikmat yang sangu haneut buset ulah cenah mah rek kudu tiis ieu agung. Mu mah teu. Pokoknya mah ibaratnya mah kieu ngarokok mau ngarokok mau kieu prinsip saya mah ayeuna. Jadi prinsip saya tahu obatin dah sakit gitu. Dulu gagah jadi pawang ular, kini Panji Petualang harus minum obat seumur hidup. Berat badan disorot. Lama tak terdengar namanya, pawang ular Panji Petualang dikabarkan tengah mengidap diabetes. Kondisinya bahkan mengalami penurunan berat badan hingga terlihat ia nampak kurus. Dampak dari dipatuk ular pun diduga juga menjadi sebab tubuh Panji Petualang menjadi kurus. Untuk diketahui, beberapa bulan lalu Panji mengalami kecelakaan, yakni dipatuk ular kobra yang ingin dimandikannya. Panji sendiri dikenal sebagai pawang ular yang gagah karena keberaniannya menaklukkan berbagai jenis ular. Anggota DPR Deddy Mulyadi menyempatkan diri bersilaturahmi ke tempat Panji Petualang. Kunjungan tersebut direkam dan diunggah di kanal YouTube Deddy Mulyadi. Saat mengunjungi Panji di rumahnya di Purwakarta, Kang Deddy demikian dia akrab disapa terkejut melihat anjloknya berat badan sang tuan rumah. Kang Deddy pun bertanya kenapa Panji kini terlihat kurus. Sakit apa yang dideritanya? Sakit gula? Kondisi ini sudah terjadi dalam 5 bulan terakhir.
Selain itu juga pikiran si, ujar Panji. Kang Dedi menimpali, padahal beberapa bulan yang lalu saat mereka bertemu, Panji masih terlihat bugar. Saat ditanya Kang Dedi sejak kapan menderita sakit gula, Panji juga bingung menjawabnya. Dalam pembicaraan selanjutnya, Panji Petualang mengungkap bahwa dirinya sempat digigit salah satu king cobra peliharaannya. Hanya saja Dedi Mulyadi tidak percaya kondisi Panji sudah 100%. Bahkan ia menduga jika dampak gigitan kobra tersebut punya andil atas kondisi Panji Petualang yang semakin menurun. Betul gigitan ularnya sembuh lagi, tetapi daya tahan tubuhnya yang menurun sehingga kekebalan terhadap penyakitnya menjadi menurun, sambungnya. King Cobra yang menggigit Panji Petualang adalah ular yang dia dapatkan di wilayah Trenggalek, Jawa Timur. Dikutip dari Tribun Tangerang, peristiwa itu terjadi ketika Panji Petualang hendak memandikan hewan berbisa tersebut. Lewat konten YouTube, Panji Petualang membagikan momen ketika mengecek kesehatan di sebuah puskesmas. Setelah dicek, ternyata Panji Petualang memiliki kadar gula darah 292 mg per desiliter. Dr. Hafiz yang ditemui Panji menyatakan bahwa parameter tersebut menunjukkan penyakit Panji termasuk kronis. Panji Petualang pun harus mengonsumsi obat seumur hidup. Turun 30 kg, kondisi terkini pawang ular tersohor digerogoti penyakit. Pembawa acara Muhammad Panji atau Panji Petualang kembali muncul setelah lama tak terlihat. Namun, pembawa acara 34 tahun itu justru membawa kabar tak sedap seputar kondisi kesehatannya. Rupanya Panji Petualang mengidap diabetes kering. Kompas.com merangkum pernyataan pawang ular tersebut seputar kondisi kesehatannya. Panji Petualang tampil kurus saat menghadiri sebuah acara televisi. Adapun Panji mengakui bahwa dirinya mengidap penyakit diabetes kering. Panji mendapat vonis penyakit tersebut saat memasuki bulan Ramadan. Sekalinya kena vonis diagnosa diabetes. Waduh, itu benar-benar kayak yang diabetes, ujar Panji. Gara-gara diabetes, Panji kehilangan berat badannya hingga 30 kg. Dari awalnya 95 kg jadi 65 kg, ujar Panji. Menurut Panji, ia mengidap penyakit tersebut karena genetik dari sang ayah. Belum lagi pola hidup Panji yang tak sehat yang memicu timbulnya penyakit tersebut. Jadi, abis makan malam kan kebanyakan. Tidur terus abis itu makan nasi malam itu yang bahaya. Makan nasi malam dan tidur, itu yang bikin pemicu diabetesnya, ucap Panji. Panji Petualang saat ini tengah mengurangi aktivitas berat. Pasalnya gara-gara diabetes, Panji lebih mudah lelah. Saat ini Panji rutin mengonsumsi obat-obatan serta herbal sesuai dengan anjuran dokter. Panji mengaku kondisi tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Ini mah alhamdulillah lebih baik daripada kemarin lah. Ada banyak banget pihak yang doain, makasih semuanya teman-teman, makasih terutama sama para sepuh, Pak Dedi Mulyadi, Kang Aris, Abah yang di Tangerang kemarin ngobatin saya. Abah apa namanya? Panji dimanapun kalian berada. Nuhun semuanya, teman-teman media, pers, dan juga saudara saya semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama, makasih nuhun. Alhamdulillah. Pokoknya bunga lah tadi dicek. Gula saya 180, itu biasanya teh nggak segitu, biasanya teh jam segini teh kalau dicek habis makan habis apa teh 280 sampai 360. Tingginya teh di 500 lebih ya. Awal mula bisa kedeteksi gula seperti apa sih? Saya teh awalnya mah saya tahu saya punya turunan, punya genetik dari bapak. Cuma saya pikir kita genetik gula mah nurunnya ke cewek. Ternyata kata dokter enggak gitu kak, cina. Dari gula mah dari pola hidup juga bisa, cina, bukan cuma dari genetik. Terus saya teh setiap pipis kalau malam teh pipis bisa sampai 7 kali. Begitu bolak-balik kamar mandi teh. Terus pagi-pagi kalau misalkan saya bangun tidur lihat bekas kloset padahal udah disiram ada semut. Terus kayak gitu selama seminggu teh. Akhirnya teh pas kena gigit ular teh saya teh iseng sekalian cek gula. Saya teh dai digigit ularnya mah alhamdulillah sembuh. Cek gula 500 itu saksinya dokter Gustian. 500 ini mah harus diterapi tapi pakai obat dulu ya, jangan cek dokter teh. Dikasih obat dulu ya mah ya. Terus kalau misalkan nanti masih gejala terus terjadi, bisa pakai herbal juga, disaranin sama dokter Fani. Jadi dokter juga nyaranin nggak cuma pakai obat-obatan medis, pakai obatan herbal juga, itu juga boleh diikhtiarin mah gitu. Sampai akhirnya
saya teh bingung, dah setiap orang teh ketika lihat saya bikin vlog apa aja kurus-kurus ting, cepet-cepet ting kurus, nah saya teh diabetes gitu. Emang turunnya dari berapa sih Kang? Hah? Penurunan berat badannya? Dari 85 sekarang teh 55 sampai 60 Dalam jangka waktu berapa lama? 5 bulanan. 5 bulan. Dari puasa weh. Sejak puasa eta. Dari bulan puasa sebelum puasa saya itu ya. Gejalanya mah sampai sekarang berarti berapa bulan tah? Ada kali 5 bulan ya? Gitu. Nah, yang lainnya mah penyakit pikiran. Biasa loba hutang. Aja hayang kawin deui kan teu diizinan ku nanti. Enggak lah, intinya mah ya semua orang punya pikiran masing-masing, cuma saya mungkin terlalu berpikir tarik teuing gitu ya, kalau kata orang Sunda mah itu yang nggak boleh nih teman-teman. Saya nasehatin, saya saranin jangan sampai kalian menyiksa diri kalian sendiri sama pikiran kalian, karena bahaya bisa jadi ini teh kurus juga bukan karena gula-gula teuing tapi karena pikiran gitu. Jadi happy we, yang penting mah happy, peduli, terus bager gitu. Yang penting mah eta sih gak ada teh mah nya ayeuna mah. Sudah diobatin kemana aja? Berobat mah udah ke dokter, udah ke dokter, ke medis udah, sampai beberapa dokter malah. Tapi kalau ke spesialisnya mah belum, karena kan diabetes kan spesialisnya harusnya kan penyakit dalam ya, belum. Saya takutnya kesuges lebih parah lagi kalau misalkan berobat, bukannya nggak mau menemui beliau spesialis, tapi udahlah gitu, cukuplah gitu kan. Dengan dokter-dokter sahabat saya juga, bismillah lah, mudah-mudahan ada kesembuhan. Terus ke alternatif udah gitu, mulai dari di Jakarta kemarin sampai saudara, sampai orang tua ngasih bawang apalah, saya makan semua, saya minum semua. Ada yang bilang pakai telur mentah, cina diteleg tuh saya sama telur mentahnya, pakai madu, pakai sampai dicampur-campur, madu hitam, madu apa. Tukang jamu saya berhentiin, minta yang diabetes yuk, saya tadi dikasih si Ayu teh, nah ini cina pahit tapi baik lah, pahitan hidup saya gitu ya. Gitu ah. Ya. Kang, bisa diceritain nggak sebelum pas waktu kena gigitan ular tuh seperti apa? Nggak apa-apa, biasa aja sih. Saya malah pusing, saya kurus, saya pengen gemuk lagi. Digigit ular mah saya nggak mikirin. Udah berapa kali udah sering atau gimana? Saya takut bohong kalau saya bilang ribuan kali gitu kan. Udah sering lah pokoknya mah, jeung Allah teh nulungin wae. Dan yang terakhir digigit ular apa? King Cobra. Ditolong ke Allah sama Di bagian jari? kiri ini. Nah, Kondisinya waktu itu gimana, Kang? kondisinya waktu itu lemes. Jari sampai mau Belum. Reaksinya mah ya saya mengobati tangan saya dengan cara yang saya bisa, yang saya tahu semampu saya, sampai ya udah pasrah. Wah, ente alhamdulillah katang tayungan kene itu. Boleh di juragan saya. Kang share kalau misalnya digigit ular berbisa seperti itu harus seperti apa sih? Tawakal, isi koma udah ke Allah saya gitu. Bingung saya soalnya. Saya mah udah dibilangin sama Om Heru gitu kieu, udah saya jarang pas saya pakai. Lamun lain ku air panas teuing mah ya. Tapi kan teman-teman juga kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak. Kalau saya mah tawakal ke Allah udah itu aja. Kuncinya mah ya kalau kalian tawakal ke Allah percaya ya silahkan, kalau enggak ya ke rumah sakit. Lebih baik gitu. Kalau saya mah cukup udah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir lah, cukup eta we saya mah. Jadi setelah itu baru kedetek gula berarti ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri gimana sih bila ada seseorang tuh kepatok ular gitu, pertolongan pertamanya tuh gimana sih? Ada guideline dari WHO namanya imobilisasi. Imobilisasi itu adalah cara untuk urgensi pertolongan pertama di mana kalau seseorang digigit oleh ular. Nah, seperti apa caranya? Hampir mirip dengan apa yang dibalutkan Kang Haris tadi ke saya kayak gini. Tapi kalau misalkan kurang kurang mengerti, kalian bisa searching tentang imobilisasi di internet, bisa di jaring sosial apapun. Itu udah banyak banget informasinya. Biasanya yang menyampaikan Dr. Tri Maharani
gitu. Nah setelah dimobilisasi ditunggu 1 jam, ada reaksi kayak gatal nggak di tangan atau kayak kesemutan. Kalau ada, tunggu lagi 2 jam. Kalau bengkak, misalkan digigitnya teh di sini, PT ini teh bengkak sampai sini, segera ke rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit akan menolong, karena sekarang mah sudah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan ke petugas medis se-Indonesia terkait penanganan snake bite. Jadi mereka tentunya bisa lebih dipercaya lah untuk menolong korban gigitan ular gitu. Nah terus ini just informasi juga, serum anti bisa ular itu selain Polyvalent Biosec buatan Bio Farma, ternyata sudah ada juga serum impor Thailand monovalen khusus untuk beberapa ular berbisa yang belum ada antibisanya, kayak king cobra, weling, ular hijau ekor merah. Itu ternyata Indonesia saat ini sudah punya, namun masih impor dari Thailand. Tapi yang abunya ular buatan Bio Farma yang monovalen, yang polivalen, yang bisa untuk batin ular kobra biasa Najas putatri, kemudian ular kalau selasma rhodostoma atau gibuk, dan juga ular welang atau bungarus fasciatus itu juga masih digunakan gitu. Dan itu tersebar sampai ke puskesmas setempat dan RSUD setempat. Kembali ke penyakit, nah ya, setelah menderita penyakit gula ini, pola makan dan pola hidup berubah nggak Pak? Saya mah enggak, makan aja, pola hidup aja udah. Hidup saya ada kageliung saya tuh. Iya, Nggak ada pantangan apa gitu? Iya, udah kumaha hidup saya tuh diatur usaha. Mungkin pola makan dirubah gitu. Udah saya mah nggak makan yang benar-benar sama, makan asin teri naon salah nah gitu. Coel sambal peuteui nu karantung nah nikmat yang sangu haneut buset ulah cenah mah rek kudu tiis ieu nu agung. Mu ya mah teu. Pokoknya mah ibaratnya mah kieu ngarokok mau atau ngarokok mau. Prinsip saya mah ayeuna. Jadi prinsip saya tahu obatin ya obatin, dah sakit gitu. Dulu gagah jadi pawang ular, kini Panji Petualang harus minum obat seumur hidup. Berat badan disorot. Lama tak terdengar namanya, pawang ular Panji Petualang dikabarkan tengah mengidap diabetes. Kondisinya bahkan mengalami penurunan berat badan hingga terlihat ia nampak kurus. Dampak dari dipatuk ular pun diduga juga menjadi sebab tubuh Panji Petualang menjadi kurus. Untuk diketahui, beberapa bulan lalu Panji mengalami kecelakaan, yakni dipatuk ular kobra yang ingin dimandikannya. Panji sendiri dikenal sebagai pawang ular yang gagah karena keberaniannya menaklukkan berbagai jenis ular. Anggota DPR Deddy Mulyadi menyempatkan diri bersilaturahmi ke tempat Panji Petualang. Kunjungan tersebut direkam dan diunggah di kanal YouTube Deddy Mulyadi. Saat mengunjungi Panji di rumahnya di Purwakarta, Kang Deddy demikian dia akrab disapa terkejut melihat anjloknya berat badan sang tuan rumah. Kang Deddy pun bertanya kenapa Panji kini terlihat kurus. Sakit apa yang dideritanya? Sakit gula? Kondisi ini sudah terjadi dalam 5 bulan terakhir. Selain itu juga pikiran si, ujar Panji. Kang Deddy menimpali, padahal beberapa bulan yang lalu saat mereka bertemu, Panji masih terlihat bugar. Saat ditanya Kang Deddy sejak kapan menderita sakit gula, Panji juga bingung menjawabnya. Dalam pembicaraan selanjutnya, Panji Petualang mengungkap bahwa dirinya sempat digigit salah satu king cobra peliharaannya. Hanya saja Deddy Mulyadi tidak percaya kondisi Panji sudah 100%. Bahkan ia menduga jika dampak gigitan kobra tersebut punya andil atas kondisi Panji Petualang yang semakin menurun. Betul gigitan ularnya sembuh lagi, tetapi daya tahan tubuhnya yang menurun sehingga kekebalan terhadap penyakitnya menjadi menurun, sambungnya. King Cobra yang menggigit Panji Petualang adalah ular yang dia dapatkan di wilayah Trenggalek, Jawa Timur. Dikutip dari Tribun Tangerang, peristiwa itu terjadi ketika Panji Petualang hendak memandikan hewan berbisa tersebut. Lewat konten YouTube, Panji Petualang membagikan momen ketika mengecek kesehatan di sebuah puskesmas. Setelah dicek, ternyata Panji Petualang memiliki kadar gula darah 292 mg per desiliter. Dr. Hafiz yang ditemui Panji menyatakan bahwa parameter tersebut menunjukkan penyakit Panji termasuk kronis.
Panji Petualang pun harus mengonsumsi obat seumur hidup. Turun 30 kg, kondisi terkini pawang ular tersohor digerogoti penyakit. Pembawa acara Muhammad Panji atau Panji Petualang kembali muncul setelah lama tak terlihat. Namun, pembawa acara 34 tahun itu justru membawa kabar tak sedap seputar kondisi kesehatannya. Rupanya Panji Petualang mengidap diabetes kering. Kompas.com merangkum pernyataan pawang ular tersebut seputar kondisi kesehatannya. Panji Petualang tampil kurus saat menghadiri sebuah acara televisi. Adapun Panji mengakui bahwa dirinya mengidap penyakit diabetes kering. Panji mendapat vonis penyakit tersebut saat memasuki bulan Ramadan. Sekalinya kena vonis diagnosa diabetes. Waduh, itu benar-benar kayak yang diabetes, ujar Panji. Gara-gara diabetes, Panji kehilangan berat badannya hingga 30 kg. Dari awalnya 95 kg jadi 65 kg, ujar Panji. Menurut Panji, ia mengidap penyakit tersebut karena genetik dari sang ayah. Belum lagi pola hidup Panji yang tak sehat yang memicu timbulnya penyakit tersebut. Jadi, abis makan malam kan kebanyakan. Tidur terus abis itu makan nasi malam itu yang bahaya. Makan nasi malam dan tidur, itu yang bikin pemicu diabetesnya, ucap Panji. Panji Petualang saat ini tengah mengurangi aktivitas berat. Pasalnya gara-gara diabetes, Panji lebih mudah lelah. Saat ini Panji rutin mengonsumsi obat-obatan serta herbal sesuai dengan anjuran dokter. Panji mengaku kondisi tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Ini mah alhamdulillah lebih baik daripada kemarin lah. Ada banyak banget pihak yang mendoain. Makasih semuanya teman-teman, makasih terutama sama para sepuh, Pak Deddy Mulyadi, Kang Aris, Abah yang di Tangerang kemarin ngobatin saya. Abah apa namanya? Panji dimanapun kalian berada, nuhun semuanya teman-teman media, pers dan juga saudara saya semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang utama, makasih nuhun. Alhamdulillah. Pokoknya enggak lah, tadi dicek gula saya 180, itu biasanya teh nggak segitu, biasanya teh jam segini teh kalau dicek habis makan habis apa teh 280 sampai 360, tingginya teh di 500 lebih ya. Awal mulai bisa kedeteksi gula seperti apa sih? Saya teh awalnya mah saya tahu saya punya turunan, punya genetik dari bapak, cuma saya pikir kita genetik gula mah nurunnya ke cewek. Ternyata kata dokter enggak gitu kak, cina gula mah dari pola hidup juga bisa, cina bukan cuma dari genetik. Terus saya teh setiap pipis kalau malam teh pipis bisa sampai 7 kali ya. Begitu bolak-balik kamar mandi teh. Terus pagi-pagi kalau misalkan saya bangun tidur lihat bekas kloset padahal udah disiram ada semut. Terus kayak gitu selama seminggu teh. Akhirnya teh pas kena gigit ular teh saya teh iseng sekalian teh cek gula. Saya teh digigit ularnya mah alhamdulillah sembuh. Cek gula 500 itu saksinya dokter Gustian. 500 ini mah harus diterapi tapi pakai obat dulu ya, cek dokter teh dikasih obat dulu ya mah ya. Terus kalau misalkan nanti masih gejala terus terjadi bisa pakai herbal juga, disaranin sama dokter Fani. Jadi dokter juga nyaranin nggak cuma pakai obat-obatan medis, pakai obatan herbal juga, itu juga boleh diikhtiarin mah gitu. Sampai akhirnya saya teh bingung, dan setiap orang teh ketika lihat saya bikin vlog apa aja kurus-kurus ting, cepet-cepet ting kurus, nah saya teh diabetes gitu. Emang turunnya dari berapa sih Kang? Penurunan berat badannya? Dari 85 sekarang teh 55 sampai 60. Dalam jangka waktu berapa lama? 5 bulanan. 5 bulan. Dari puasa sejak puasa eta. Dari bulan puasa, sebelum puasa saya itu ya gejalanya mah sampai sekarang berarti berapa bulan kah? Ada kali 5 bulan ya? Gitu. Nah, yang lainnya mah penyakit pikiran. Biasa loba hutang. Aja hayang kawin deui kan teu diizinan ku nanti. Enggak lah. Intinya mah ya semua orang punya pikiran masing-masing. Cuma saya mungkin terlalu berpikir tarik teing gitu ya, kalau kata orang Sunda mah itu yang nggak boleh nih teman-teman. Saya nasihatin, saya saranin jangan sampai kalian menyiksa diri kalian sendiri sama pikiran kalian, karena bahaya bisa jadi ini teh kurus juga bukan karena gula-gula teing tapi karena pikiran gitu. Jadi happy
yang penting mah happy, peduli, terus bager gitu. Yang penting mah etasi gak nanti emangnya ayo nama Udah diobatin kemana aja? berobat mah udah ke dokter, udah ke dokter, ke medis udah, sampai beberapa dokter malah. Tapi kalau ke spesialisnya mah belum, karena kan diabetes kan spesialisnya harusnya kan penyakit dalam ya, belum. Saya takutnya kesuges lebih parah lagi kalau misalkan berobat, bukannya nggak mau menemui beliau spesialis, tapi udahlah gitu, cukup lah gitu kan. Dengan dokter-dokter sahabat saya juga, bismillah lah, mudah-mudahan ada kesembuhan. Terus ke alternatif udah gitu, mulai dari di Jakarta kemarin sampai saudara, sampai orang tua ngasih bawah ngapalah, saya makan semua, saya minum semua. Ada yang bilang pakai telur mentah, cina diteleg tuh saya sama telur mentahnya, pakai madu, pakai sampai dicampur-campur, madu hitam, madu apa. Tukang jamu saya berhentiin, minta yang diabetes yuk, saya tadi dikasih si Ayu deh, nah ini cina pahit tapi baik lah, pahitan di hidup saya gitu deh. Gitu lah. Ya. Kang, bisa diceritain nggak sebelum pas waktu kena gigitan ular tuh seperti apa? Nggak apa-apa, biasa aja sih. Saya malah pusing saya kurus, saya pengen gemuk lagi. Digigit ular mah saya nggak mikirin nah. Udah berapa kali udah sering atau gimana? Saya takut bohong kalau saya bilang ribuan kali gitu kan. Udah sering lah pokoknya mah, jeung Allah teh nulungin wae. Dan yang terakhir digigit ular apa? King Cobra. King Cobra. Ditolong ku Allah sama Di bagian jari? ini. Nah, Kondisinya waktu itu gimana, Kang? kondisinya waktu itu lemes. Jadi sampai mau Belum. Reaksinya mah ya saya mengobati tangan saya dengan cara yang saya bisa, yang saya tahu semampu saya, sampai ya udah pasrah. Wah, tinggal ente. Alhamdulillah, datang tayungan kene tuh. Boleh di ini, juragan saya. Kang, share di kalau misalnya digigit ular berbisa seperti itu harus seperti apa sih? Tawakal, istiqomah udah ke Allah saya gitu. Bingung saya soalnya. Saya mah udah dibilangin sama Om Heru gitu kieu, udah saya jarang saya pakai. Mulain ku air panas teuing mah ya. Tapi kan teman-teman juga kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak. Kalau saya mah tawakal ke Allah udah itu aja. Kuncinya mah ya kalau kalian tawakal ke Allah percaya ya silahkan, kalau enggak ya ke rumah sakit. Lebih baik gitu. Kalau saya mah cukup udah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir lah, cukup eta saya mah. Jadi setelah itu baru kedetek gula berarti ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri gimana sih bila ada seseorang tuh kepatok ular gitu, pertolongan pertamanya tuh gimana sih? Ada guideline dari WHO namanya imobilisasi. Imobilisasi itu adalah cara untuk urgensi pertolongan pertama di mana kalau seseorang digigit oleh ular. Nah, seperti apa caranya? Hampir mirip dengan apa yang dibalutkan Kang Haris tadi ke saya kayak gini. Tapi kalau misalkan kurang kurang mengerti, kalian bisa searching tentang imobilisasi di internet, bisa di jaring sosial apapun. Itu udah banyak banget informasinya. Biasanya yang menyampaikan Dr. Tri Maharani gitu. Nah, setelah diimobilisasi, ditunggu 1 jam. Ada reaksi kayak gatal nggak di tangan atau kayak kesemutan. Kalau ada, tunggu lagi 2 jam. Kalau bengkak, misalkan digigitnya teh di sini, pekte ini teh bengkak sampai sini, segera ke rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit akan menolong, karena sekarang mah sudah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan ke petugas medis se-Indonesia terkait penanganan snake bite. Jadi mereka tentunya bisa lebih dipercaya lah untuk menolong korban gigitan ular gitu. Nah, terus ini just informasi juga. Serum anti bisa ular itu selain Polyfarm Biosep buatan Bio Farma, ternyata sudah ada juga serum impor Thailand monovalen khusus untuk beberapa ular berbisa yang belum ada anti bisanya, kayak King Cobra,
weling, ular hijau ekor merah itu ternyata Indonesia saat ini sudah punya, namun masih impor dari Thailand. Tapi yang abunya ular buatan Bio Farma yang monovalen, yang polivalen, yang bisa untuk batin ular kobra biasa Najas putatri, kemudian ular kalau selasma rhodostoma atau gibuk, dan juga ular welang atau bunga ruspasiatus itu juga masih digunakan gitu, dan itu tersebar sampai ke puskesmas setempat dan RSUD setempat. Kembali ke penyakit ya, setelah menderita penyakit gula ini, pola makan dan pola hidup berubah nggak Pak? Saya mah enggak, makan aja, pola hidup aja udah. Hidup saya ada kageliling saya tuh. Iya. Nggak ada pantangan apa gitu? Iya, udah kumaha hidup saya tuh diatur usaha. Mungkin pola makan dirubah gitu. Udah saya mah nggak makan yang benar-benar sama, makan asin teri, naon salah nah. Gitu. Coel sambal beuteung nu karantung udah nikmat yang sanguhaneut buset ulah cenah mah rek kudu tiis ieu agung. Mu mah teu. Pokoknya mah ibaratnya mah kieu ngarokok mau, prinsip saya mah ayeuna. Jadi prinsip saya tahu obatin dah sakit gitu. Dulu gagah jadi pawang ular, kini Panji Petualang harus minum obat seumur hidup. Berat badan disorot. Lama tak terdengar namanya, pawang ular Panji Petualang dikabarkan tengah mengidap diabetes. Kondisinya bahkan mengalami penurunan berat badan hingga terlihat ia nampak kurus. Dampak dari dipatuk ular pun diduga juga menjadi sebab tubuh Panji Petualang menjadi kurus. Untuk diketahui, beberapa bulan lalu Panji mengalami kecelakaan, yakni dipatuk ular kobra yang ingin dimandikannya. Panji sendiri dikenal sebagai pawang ular yang gagah karena keberaniannya menaklukkan berbagai jenis ular. Anggota DPR Deddy Mulyadi menyempatkan diri bersilaturahmi ke tempat Panji Petualang. Kunjungan tersebut direkam dan diunggah di kanal YouTube Deddy Mulyadi. Saat mengunjungi Panji di rumahnya di Purwakarta, Kang Deddy demikian dia akrab disapa terkejut melihat anjloknya berat badan sang tuan rumah. Kang Deddy pun bertanya kenapa Panji kini terlihat kurus. Sakit apa yang dideritanya? Sakit gula? Kondisi ini sudah terjadi dalam 5 bulan terakhir. Selain itu juga pikiran si, ujar Panji. Kang Deddy menimpali, padahal beberapa bulan yang lalu saat mereka bertemu, Panji masih terlihat bugar. Saat ditanya Kang Deddy sejak kapan menderita sakit gula, Panji juga bingung menjawabnya. Dalam pembicaraan selanjutnya, Panji Petualang mengungkap bahwa dirinya sempat digigit salah satu king cobra peliharaannya. Hanya saja Deddy Mulyadi tidak percaya kondisi Panji sudah 100%. Bahkan ia menduga jika dampak gigitan kobra tersebut punya andil atas kondisi Panji Petualang yang semakin menurun. Betul gigitan ularnya sembuh lagi, tetapi daya tahan tubuhnya yang menurun sehingga kekebalan terhadap penyakitnya menjadi menurun, sambungnya. King Cobra yang menggigit Panji Petualang adalah ular yang dia dapatkan di wilayah Trenggalek, Jawa Timur. Dikutip dari Tribun Tangerang, peristiwa itu terjadi ketika Panji Petualang hendak memandikan hewan berbisa tersebut. Lewat konten YouTube, Panji Petualang membagikan momen ketika mengecek kesehatan di sebuah puskesmas. Setelah dicek, ternyata Panji Petualang memiliki kadar gula darah 292 mg per desiliter. Dr. Hafiz yang ditemui Panji menyatakan bahwa parameter tersebut menunjukkan penyakit Panji termasuk kronis. Panji Petualang pun harus mengonsumsi obat seumur hidup. Turun 30 kg, kondisi terkini pawang ular tersohor digerogoti penyakit. Pembawa acara Muhammad Panji atau Panji Petualang kembali muncul setelah lama tak terlihat. Namun, pembawa acara 34 tahun itu justru membawa kabar tak sedap seputar kondisi kesehatannya. Rupanya Panji Petualang mengidap diabetes kering. Kompas.com merangkum pernyataan pawang ular tersebut seputar kondisi kesehatannya. Panji Petualang tampil kurus saat menghadiri sebuah acara televisi. Adapun Panji mengakui bahwa dirinya mengidap penyakit diabetes kering. Panji mendapat vonis penyakit tersebut saat memasuki bulan Ramadan. Sekalinya kena vonis diagnosa diabetes. Waduh, itu benar-benar kayak yang diabetes, ujar Panji. Gara-gara diabetes, Panji kehilangan berat badannya hingga 30 kg. Dari awalnya 95 kg jadi 65 kg, ujar Panji. Menurut Panji, ia mengidap penyakit tersebut karena genetik dari sang ayah. Belum lagi pola hidup Panji yang tak sehat yang memicu timbulnya penyakit tersebut. Jadi, abis makan malam kan kebanyakan.
Tidur terus abis itu makan nasi malam itu yang bahaya. Makan nasi malam dan tidur, itu yang bikin pemicu diabetesnya, ucap Panji. Panji petualang saat ini tengah mengurangi aktivitas berat. Pasalnya gara-gara diabetes, Panji lebih mudah lelah. Saat ini Panji rutin mengonsumsi obat-obatan serta herbal sesuai dengan anjuran dokter. Panji mengaku kondisi tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Ini mah alhamdulillah lebih baik daripada kemarin lah. Ada banyak banget pihak yang mendoain, makasih semuanya teman-teman, makasih bersama sama para sepuh, Pak Deddy Mulyadi, Kang Aris, Abah yang di Tangerang kemarin ngobatin saya. Abah apa namanya? Panji dimanapun kalian berada, nuhun semuanya teman-teman media, pers dan juga saudara saya semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang utama, makasih nuhun. Alhamdulillah. Pokoknya bunga lah tadi dicek gula saya 180, itu biasanya teh nggak segitu, biasanya teh jam segini teh kalau dicek habis makan habis apa teh 280 sampai 360, tingginya teh di 500 lebih ya. Awal mulai bisa kedeteksi gula seperti apa sih? Saya teh awalnya mah saya tahu saya punya turunan, punya genetik dari bapak. Cuma saya pikir kita genetik gula mah nurunnya ke cewek. Ternyata kata dokter enggak gitu kak, cina gula mah dari pola hidup juga bisa, cina bukan cuma dari genetik. Terus saya teh setiap pipis kalau malam teh pipis bisa sampai 7 kali, gitu bolak balik kamar mandi teh. Terus pagi-pagi kalau misalkan saya bangun tidur lihat bekas kloset, padahal udah disiram ada semut. Terus kayak gitu selama seminggu teh. Akhirnya teh pas kena gigit ular teh, saya teh iseng sekalian teh cek gula. Saya teh digigit ularnya mah alhamdulillah sembuh. Cek gula 500 itu saksinya dokter Gustian. 500 ini mah harus diterapi tapi pakai obat dulu ya, cek dokter teh dikasih obat dulu ya mah ya. Terus kalau misalkan nanti masih gejala terus terjadi, bisa pakai herbal juga, disaranin sama dokter Fani. Jadi dokter juga nyaranin nggak cuma pakai obat-obatan medis, pakai obatan herbal juga, itu juga boleh diikhtiarin mah gitu. Sampai akhirnya saya teh bingung, dan setiap orang teh ketika lihat saya bikin vlog, apa aja kurus-kurus ting, cepet-cepet ting kurus, nah saya teh diabetes gitu. Emang turunnya dari berapa sih Kang? Penurunan berat badannya? Dari 85 sekarang teh 55 sampai 60. Dalam jangka waktu berapa lama? 5 bulanan. 5 bulan. Dari puasa sejak puasa eta. Dari bulan puasa, sebelum puasa saya itu ya gejalanya mah sampai sekarang berarti berapa bulan kah? Ada kali 5 bulan ya? Gitu. Nah, yang lainnya mah penyakit pikiran. Biasa loba hutang. Aja hayang kawin deui kan teu diizinan ku nanti. Enggak lah. Intinya mah ya semua orang punya pikiran masing-masing. Cuma saya mungkin terlalu berpikir tarik teing gitu ya, kalau kata orang Sunda mah itu yang nggak boleh nih teman-teman. Saya nasehatin, saya saranin jangan sampai kalian menyiksa diri kalian sendiri sama pikiran kalian, karena bahaya bisa jadi ini teh kurus juga bukan karena gula-gula teing tapi karena pikiran gitu. Jadi happy yang penting mah happy, peduli, terus bager gitu. Yang penting mah etasi gak ada teh mah nya ayeuna nama Sudah diobatin kemana aja? Berobat mah udah ke dokter, udah ke dokter, ke medis udah, sampai beberapa dokter malah. Tapi kalau ke spesialisnya mah belum, karena kan diabetes kan spesialisnya harusnya kan penyakit dalam ya, belum. Saya takutnya kesuges lebih parah lagi kalau misalkan berobat, bukannya nggak mau menemui beliau spesialis, tapi udahlah gitu, cukup lah gitu kan. Dengan dokter-dokter sahabat saya juga, bismillah lah, mudah-mudahan ada kesembuhan. Terus ke alternatif udah gitu, mulai dari di Jakarta kemarin sampai saudara, sampai orang tua ngasih bawah ngapalah, saya makan semua, saya minum semua. Ada yang bilang pakai telur mentah, diteleg tuh saya sama telur mentahnya, pakai madu, pakai sampai dicampur-campur, madu hitam, madu apa. Tukang jamu saya berhentiin, minta yang diabetes yuk, saya tadi
dikasih si Ayu teh. Nah ini cenah pahit tapi bae lah, pahitan di hidup saya gitu teh. Gitu ah. Ya. Kang, bisa diceritain nggak sebelum pas waktu kena gigitan ular tuh seperti apa? Nggak apa-apa, biasa aja sih. Saya malah pusing saya kurus, saya pengen gemuk lagi. Digigit ular mah saya nggak mikirin nah. Udah berapa kali udah sering atau gimana? Saya takut bohong kalau saya bilang ribuan kali gitu kan. Udah sering lah pokoknya mah, jeung Allah teh nulungin wae. Dan yang terakhir digigit ular apa? King Cobra. King Cobra. Ditolong ke Allah sama Di bagian jari? ini. Nah, Kondisinya waktu itu gimana, Kang? kondisinya waktu itu lemes Jari sampai mau belum. Reaksinya mah ya saya mengobati tangan saya dengan cara yang saya bisa, yang saya tahu semampu saya, sampai ya udah pasrah. Wah, ya ente alhamdulillah katang tayungan kene tuh. Ular di ini juragan saya. Kang share di kalau misalnya digigit ular berbisa seperti itu harus seperti apa sih? Tawakal loh isi koma udah ke Allah saya mah gitu. Bingung saya soalnya. Saya mah udah dibilangin sama Om Heru gitu kieu, saya jarang pas saya pakai. Mulain ku air panas teuing mah ya. Tapi kan teman-teman juga kadang-kadang percaya kadang-kadang enggak. Kalau saya mah tawakal ke Allah udah itu aja. Kuncinya mah ya kalau kalian tawakal ke Allah percaya ya silahkan, kalau enggak ya ke rumah sakit. Lebih baik gitu. Kalau saya mah cukup udah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir lah, cukup tahu saya mah. Jadi setelah itu baru kedetek gula berarti ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri gimana sih bila ada seseorang tuh kepatok ular gitu, pertolongan pertamanya tuh gimana sih? Ada guideline dari WHO namanya imobilisasi. Imobilisasi itu adalah cara untuk urgensi pertolongan pertama di mana kalau seseorang digigit oleh ular. Nah, seperti apa caranya? Hampir mirip dengan apa yang dibalutkan Kang Haris tadi ke saya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kurang kurang mengerti, kalian bisa searching tentang imobilisasi di internet, bisa di jaring sosial apapun, itu udah banyak banget informasinya. Biasanya yang menyampaikan Dr. Tri Maharani gitu. Nah, setelah diimobilisasi ditunggu 1 jam. Ada reaksi kayak gatal nggak di tangan atau kayak kesemutan. Kalau ada, tunggu lagi 2 jam. Kalau bengkak, misalkan digigitnya teh di sini, pekte ini teh bengkak sampai sini, segera ke rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit akan menolong, karena sekarang mah sudah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan ke petugas medis se-Indonesia terkait penanganan snake bite. Jadi mereka tentunya bisa lebih dipercaya lah untuk menolong korban gigitan ular gitu. Nah, terus ini just informasi juga. Serum anti bisa ular itu selain Polyvalent Biosep buatan Bio Farma, ternyata sudah ada juga serum impor Thailand monovalen khusus untuk beberapa ular berbisa yang belum ada antibisanya, kayak king cobra, weling, ular hijau ekor merah. Itu ternyata Indonesia saat ini sudah punya, namun masih impor dari Thailand. Tapi yang abunya ular buatan Bio Farma yang monovalen, yang polivalen, yang bisa untuk batin ular kobra biasa Najas putatri, kemudian ular kalau selasma rhodostoma atau gibuk, dan juga ular welang atau bunga ruspasiatus itu juga masih digunakan gitu. Dan itu tersebar sampai ke puskesmas setempat dan RSUD setempat. Kembali ke penyakit ya. Setelah menderita penyakit gula ini, pola makan dan pola hidup berubah nggak Pak? Saya mah enggak, makan aja, pola hidup aja udah. Hidup saya ada kageleung saya tuh. Iya. Nggak ada pantangan apa gitu. Iya, udah kumaha hidup saya tuh diatur usaha. Mungkin pola makan dirubah gitu. Ya saya mah enggak makan yang bener-bener sama, makan asin teri naon salahna. Gitu. Coel sambal peuteui nu karantung nah nikmat jeung sanguhaneut buset ulah cenah mah rek kudu tiis ieu nu agung.
Mau ya mah pokoknya mah ibaratnya mah kieu ngarokok mau ngarokok mau prinsip saya mah ayeuna. Jadi prinsip saya tahu obatin ya obatin, dah sakit gitu. Dulu gagah jadi pawang ular, kini Panji Petualang harus minum obat seumur hidup. Berat badan disorot. Lama tak terdengar namanya, pawang ular Panji Petualang dikabarkan tengah mengidap diabetes. Kondisinya bahkan mengalami penurunan berat badan hingga terlihat ia nampak kurus. Dampak dari dipatuk ular pun diduga juga menjadi sebab tubuh Panji Petualang menjadi kurus. Untuk diketahui, beberapa bulan lalu Panji mengalami kecelakaan, yakni dipatuk ular kobra yang ingin dimandikannya. Panji sendiri dikenal sebagai pawang ular yang gagah karena keberaniannya menaklukkan berbagai jenis ular. Anggota DPR Deddy Mulyadi menyempatkan diri bersilaturahmi ke tempat Panji Petualang. Kunjungan tersebut direkam dan diunggah di kanal YouTube Deddy Mulyadi. Saat mengunjungi Panji di rumahnya di Purwakarta, Kang Deddy demikian dia akrab disapa terkejut melihat anjloknya berat badan sang tuan rumah. Kang Deddy pun bertanya kenapa Panji kini terlihat kurus. Sakit apa yang dideritanya? Sakit gula? Kondisi ini sudah terjadi dalam 5 bulan terakhir. Selain itu juga pikiran si, ujar Panji. Kang Deddy menimpali, padahal beberapa bulan yang lalu saat mereka bertemu, Panji masih terlihat bugar. Saat ditanya Kang Deddy sejak kapan menderita sakit gula, Panji juga bingung menjawabnya. Dalam pembicaraan selanjutnya, Panji Petualang mengungkap bahwa dirinya sempat digigit salah satu king cobra peliharaannya. Hanya saja Deddy Mulyadi tidak percaya kondisi Panji sudah 100%. Bahkan ia menduga jika dampak gigitan kobra tersebut punya andil atas kondisi Panji Petualang yang semakin menurun. Betul gigitan ularnya sembuh lagi, tetapi daya tahan tubuhnya yang menurun sehingga kekebalan terhadap penyakitnya menjadi menurun, sambungnya. King Cobra yang menggigit Panji Petualang adalah ular yang dia dapatkan di wilayah Trenggalek, Jawa Timur. Dikutip dari Tribun Tangerang, peristiwa itu terjadi ketika Panji Petualang hendak memandikan hewan berbisa tersebut. Lewat konten YouTube, Panji Petualang membagikan momen ketika mengecek kesehatan di sebuah puskesmas. Setelah dicek, ternyata Panji Petualang memiliki kadar gula darah 292 mg per desiliter. Dr. Hafiz yang ditemui Panji menyatakan bahwa parameter tersebut menunjukkan penyakit Panji termasuk kronis. Panji Petualang pun harus mengonsumsi obat seumur hidup. Turun 30 kg, kondisi terkini pawang ular tersohor digerogoti penyakit. Pembawa acara Muhammad Panji atau Panji Petualang kembali muncul setelah lama tak terlihat. Namun, pembawa acara 34 tahun itu justru membawa kabar tak sedap seputar kondisi kesehatannya. Rupanya Panji Petualang mengidap diabetes kering. Kompas.com merangkum pernyataan pawang ular tersebut seputar kondisi kesehatannya. Panji Petualang tampil kurus saat menghadiri sebuah acara televisi. Adapun Panji mengakui bahwa dirinya mengidap penyakit diabetes kering. Panji mendapat vonis penyakit tersebut saat memasuki bulan Ramadan. Sekalinya kena vonis diagnosa diabetes. Waduh, itu benar-benar kayak yang diabetes, ujar Panji. Gara-gara diabetes, Panji kehilangan berat badannya hingga 30 kg. Dari awalnya 95 kg jadi 65 kg, ujar Panji. Menurut Panji, ia mengidap penyakit tersebut karena genetik dari sang ayah. Belum lagi pola hidup Panji yang tak sehat yang memicu timbulnya penyakit tersebut. Jadi, abis makan malam kan kebanyakan. Tidur terus abis itu makan nasi malam itu yang bahaya. Makan nasi malam dan tidur, itu yang bikin pemicu diabetesnya, ucap Panji. Panji Petualang saat ini tengah mengurangi aktivitas berat. Pasalnya gara-gara diabetes, Panji lebih mudah lelah. Saat ini Panji rutin mengonsumsi obat-obatan serta herbal sesuai dengan anjuran dokter. Panji mengaku kondisi tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Ini mah alhamdulillah lebih baik daripada kemarin lah. Ada banyak banget pihak yang ngedoain, makasih semuanya teman-teman, makasih terutama sama para sepuh, Pak Deddy Mulyadi, Kang Aris, Abah yang di Tangerang kemarin ngobatin saya. Abah apa namanya? Panji dimanapun kalian berada, nuhun semuanya, teman-teman media, pers, dan juga saudara saya semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama, makasih nuhun. Alhamdulillah. Pokoknya bunga lah tadi dicek
Gula saya 180, itu biasanya teh nggak segitu, biasanya teh jam segini teh kalau dicek habis makan habis apa teh 280 sampai 360, tingginya teh di 500 lebih ya. Awal mulai bisa kedeteksi gula seperti apa sih? Saya teh awalnya mah saya tahu saya punya turunan, punya genetik dari bapak. Cuma saya pikir kita genetik gula mah nurunnya ke cewek. Ternyata kata dokter enggak gitu kak, cina dari gula mah dari pola hidup juga bisa, cina bukan cuma dari genetik. Terus saya teh setiap pipis kalau malam teh pipis bisa sampai 7 kali ya. Begitu bolak balik kamar mandi teh. Terus pagi-pagi kalau misalkan saya bangun tidur lihat bekas kloset padahal udah disiram ada semut. Terus kayak gitu selama seminggu teh. Akhirnya teh pas kena gigit ular teh saya teh iseng sekalian cek gula. Saya teh dai digigit ularnya mah alhamdulillah sembuh. Cek gula 500 itu saksinya dokter Gustian. 500 ini mah harus diterapi tapi pakai obat dulu ya, cina cek dokter teh dikasih obat dulu ya mah ya. Terus kalau misalkan nanti masih gejala terus terjadi bisa pakai herbal juga, disaranin sama dokter Fani. Jadi dokter juga nyaranin nggak cuma pakai obat-obatan medis, pakai obatan herbal juga, itu juga boleh diikhtiarin mah gitu. Sampai akhirnya saya teh bingung, dah setiap orang teh ketika lihat saya bikin vlog apa aja kurus-kurus ting, cepet-cepet ting kurus, nah saya teh diabetes gitu. Emang turunnya dari berapa sih Kang? Penurunan berat badannya? Dari 85 sekarang teh 55 sampai 60. Dalam jangka waktu berapa lama? 5 bulanan. 5 bulan. Dari puasa sejak puasa eta. Dari bulan puasa sebelum puasa saya itu ya gejalanya mah sampai sekarang berarti berapa bulan kah? Ada kali 5 bulan ya? Gitu. Nah, yang lainnya mah penyakit pikiran. Biasa loba hutang. Aja hayang kawin deui kan teu diizinan ku nanti. Enggak lah. Intinya mah ya semua orang punya pikiran masing-masing. Cuma saya mungkin terlalu berpikir tarik teuing gitu ya, kalau kata orang Sunda mah itu yang nggak boleh nih teman-teman. Saya nasehatin, saya saranin jangan sampai kalian menyiksa diri kalian sendiri sama pikiran kalian, karena bahaya bisa jadi ini teh kurus juga bukan karena gula-gula teuing tapi karena pikiran gitu. Jadi happy yang penting mah happy, peduli, terus bager gitu. Yang penting mah eta sih gana teh mah nya ayeuna mah. Sudah diobatin kemana aja? Berobat mah udah ke dokter, udah ke dokter, ke medis udah, sampai beberapa dokter malah. Tapi kalau ke spesialisnya mah belum, karena kan diabetes kan spesialisnya harusnya kan penyakit dalam ya, belum. Saya takutnya kesuges lebih parah lagi kalau misalkan berobat, bukannya nggak mau menemui beliau spesialis, tapi udahlah gitu, cukuplah gitu kan. Dengan dokter-dokter sahabat saya juga, bismillah lah, mudah-mudahan ada kesembuhan. Terus ke alternatif udah gitu, mulai dari di Jakarta kemarin sampai saudara, sampai orang tua ngasih bawang apalah, saya makan semua, saya minum semua. Ada yang bilang pakai telur mentah, diteleg tuh saya sama telur mentahnya, pakai madu, pakai sampai dicampur-campur, madu hitam, madu apa. Tukang jamu saya berhentiin, minta yang diabetes yuk, saya tadi dikasih si Ayu teh, nah ini cina pahit tapi baik lah, pahitan di hidup saya gitu ya. Gitu ya. Kang, bisa diceritain nggak sebelum pas waktu kena gigitan ular tuh seperti apa? Nggak apa-apa, biasa aja sih. Saya malah pusing, saya kurus, saya pengen gemuk lagi. Digigit ular mah saya nggak mikirin. Udah berapa kali udah sering atau gimana? Saya takut bohong kalau saya bilang ribuan kali gitu kan. Udah sering lah pokoknya mah, jeung Allah teh nulungin wae. Dan yang terakhir digigit ular apa? King Cobra. Ditolong ke Allah sama di bagian jari kiri ini. Nah, kondisinya waktu itu gimana, Kang? Kondisinya waktu itu lemes. Jadi sampai mau di apa? Belum. Reaksinya mah ya saya mengobati tangan saya dengan cara yang saya bisa, yang saya tahu semampu saya, sampai ya udah pasrah lah. Ente, alhamdulillah, atang tayungan kene itu. Boleh di Kang share di kalau misalnya digigit ular berbisa seperti itu harus seperti apa sih?
tawakal istiqomah udah ke Allah saya mah gitu. Bingung saya soalnya, saya mah udah dibilangin sama Om Heru gitu kieu, dan saya jarang pas saya pakai. Namun lain ku air panas teuing mah ya. Tapi kan teman-teman juga kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak. Kalau saya mah tawakal ke Allah udah itu aja. Kuncinya mah ya kalau kalian tawakal ke Allah percaya ya silahkan, kalau enggak ya ke rumah sakit. Lebih baik gitu. Kalau saya mah cukup udah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir lah, cukup eta we saya mah. Jadi setelah itu baru kedetek gula berarti ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri gimana sih? Bila ada seseorang tuh kepatok ular gitu, pertolongan pertamanya tuh gimana sih? Ada guideline dari WHO namanya imobilisasi. Imobilisasi itu adalah cara untuk urgensi pertolongan pertama di mana kalau seseorang digigit oleh ular. Nah, seperti apa caranya? Hampir mirip dengan apa yang dibalutkan Kang Haris tadi ke saya kayak gini. Tapi kalau misalkan kurang kurang mengerti, kalian bisa searching tentang imobilisasi di internet, bisa di jejaring sosial apapun, itu udah banyak banget informasinya. Biasanya yang menyampaikan Dr. Tri Maharani gitu. Nah, setelah diimobilisasi ditunggu 1 jam. Ada reaksi kayak gatal nggak di tangan atau kayak kesemutan. Kalau ada, tunggu lagi 2 jam. Kalau bengkak, misalkan digigitnya teh di sini, pekte ini teh bengkak sampai sini, segera ke rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit akan menolong, karena sekarang mah sudah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan ke petugas medis se-Indonesia terkait penanganan snake bite. Jadi mereka tentunya bisa lebih dipercaya lah untuk menolong korban gigitan ular gitu. Nah, terus ini just informasi juga, serum anti bisa ular itu selain Polyvalent Biosep buatan Bio Farma, ternyata sudah ada juga serum impor Thailand monovalen khusus untuk beberapa ular berbisa yang belum ada antibisanya, kayak king cobra, weling, ular hijau ekor merah. Itu ternyata Indonesia saat ini sudah punya, namun masih impor dari Thailand. Tapi yang abunya ular buatan Bio Farma yang monovalen, yang polivalen, yang bisa untuk batin ular kobra biasa Najas putatri, kemudian ular kalau selasma rhodostoma atau gibuk, dan juga ular welang atau bunga rufasiatus itu juga masih digunakan gitu. Dan itu tersebar sampai ke puskesmas setempat dan RSUD setempat. Kembali ke penyakit, nah ya, setelah menderita penyakit gula ini, pola makan dan pola hidup berubah nggak Pak? Saya mah enggak, makan aja, pola hidup aja udah. Hidup saya ada kageleyeun saya tuh. Iya. Nggak ada pantangan apa gitu? Iya, udah kumaha hidup saya tuh diatur usaha. Pola makan dirubah gitu. Dan saya mah nggak makan yang benar-benar sama, makan asin teri, naon salah nah. Gitu. Coel sambal peuteui nu karang itu nah nikmat yang sangu haneut buset ulah cenah mah rek kudu tiis ieu agung. Mu mah teu. Pokoknya mah ibaratnya mah kieu ngarokok mau, prinsip saya mah ayeuna. Jadi prinsip saya sekarang obatin, dah sakit gitu. Dulu gagah jadi pawang ular, kini Panji Petualang harus minum obat seumur hidup. Berat badan disorot. Lama tak terdengar namanya, pawang ular Panji Petualang dikabarkan tengah mengidap diabetes. Kondisinya bahkan mengalami penurunan berat badan hingga terlihat ia nampak kurus. Dampak dari dipatuk ular pun diduga juga menjadi sebab tubuh Panji Petualang menjadi kurus. Untuk diketahui, beberapa bulan lalu Panji mengalami kecelakaan, yakni dipatuk ular kobra yang ingin dimandikannya. Panji sendiri dikenal sebagai pawang ular yang gagah karena keberaniannya menaklukkan berbagai jenis ular. Anggota DPR Deddy Mulyadi menyempatkan diri bersilaturahmi ke tempat Panji Petualang. Kunjungan tersebut direkam dan diunggah di kanal YouTube Deddy Mulyadi. Saat mengunjungi Panji di rumahnya di Purwakarta, Kang Deddy, demikian dia akrab disapa, terkejut melihat anjloknya berat badan sang tuan rumah.
Kang Dedi pun bertanya kenapa Panji kini terlihat kurus. Sakit apa yang dideritanya? Sakit gula? Kondisi ini sudah terjadi dalam 5 bulan terakhir. Selain itu juga pikiran sih, ujar Panji. Kang Dedi menimpali, padahal beberapa bulan yang lalu saat mereka bertemu, Panji masih terlihat bugar. Saat ditanya Kang Dedi sejak kapan menderita sakit gula, Panji juga bingung menjawabnya. Dalam pembicaraan selanjutnya, Panji Petualang mengungkap bahwa dirinya sempat digigit salah satu king cobra peliharaannya. Hanya saja Deddy Mulyadi tidak percaya kondisi Panji sudah 100%. Bahkan ia menduga jika dampak gigitan kobra tersebut punya andil atas kondisi Panji Petualang yang semakin menurun. Betul gigitan ularnya sembuh lagi, tetapi daya tahan tubuhnya yang menurun sehingga kekebalan terhadap penyakitnya menjadi menurun, sambungnya. King Cobra yang menggigit Panji Petualang adalah ular yang dia dapatkan di wilayah Trenggalek, Jawa Timur. Dikutip dari Tribun Tangerang, peristiwa itu terjadi ketika Panji Petualang hendak memandikan hewan berbisa tersebut. Lewat konten YouTube, Panji Petualang membagikan momen ketika mengecek kesehatan di sebuah puskesmas. Setelah dicek, ternyata Panji Petualang memiliki kadar gula darah 292 mg per desiliter. Dr. Hafiz yang ditemui Panji menyatakan bahwa parameter tersebut menunjukkan penyakit Panji termasuk kronis. Panji Petualang pun harus mengonsumsi obat seumur hidup. Turun 30 kg, kondisi terkini pawang ular tersohor digerogoti penyakit. Pembawa acara Muhammad Panji atau Panji Petualang kembali muncul setelah lama tak terlihat. Namun, pembawa acara 34 tahun itu justru membawa kabar tak sedap seputar kondisi kesehatannya. Rupanya Panji Petualang mengidap diabetes kering. Kompas.com merangkum pernyataan pawang ular tersebut seputar kondisi kesehatannya. Panji Petualang tampil kurus saat menghadiri sebuah acara televisi. Adapun Panji mengakui bahwa dirinya mengidap penyakit diabetes kering. Panji mendapat vonis penyakit tersebut saat memasuki bulan Ramadan. Sekalinya kena vonis diagnosa diabetes. Waduh, itu benar-benar kayak yang diabetes, ujar Panji. Gara-gara diabetes, Panji kehilangan berat badannya hingga 30 kg. Dari awalnya 95 kg jadi 65 kg, ujar Panji. Menurut Panji, ia mengidap penyakit tersebut karena genetik dari sang ayah. Belum lagi pola hidup Panji yang tak sehat yang memicu timbulnya penyakit tersebut. Jadi, abis makan malam kan kebanyakan. Tidur terus abis itu makan nasi malam itu yang bahaya. Makan nasi malam dan tidur, itu yang bikin pemicu diabetesnya, ucap Panji. Panji Petualang saat ini tengah mengurangi aktivitas berat. Pasalnya gara-gara diabetes, Panji lebih mudah lelah. Saat ini Panji rutin mengonsumsi obat-obatan serta herbal sesuai dengan anjuran dokter. Panji mengaku kondisi tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Ini mah alhamdulillah lebih baik daripada kemarin lah. Ada banyak banget pihak yang mendoain. Makasih semuanya teman-teman, makasih bersama sama para sepuh, Pak Deddy Mulyadi, Kang Aris, Abah yang di Tangerang kemarin ngobatin saya. Abah apa namanya mah? Lupa. Panji dimanapun kalian berada, nuhun semuanya, teman-teman media, pers, dan juga saudara saya semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama, makasih nuhun. Alhamdulillah. Pokoknya tengah lah, tadi dicek gula saya 180, itu biasanya teh nggak segitu, biasanya teh jam segini teh kalau dicek habis makan habis apa teh 280 sampai 360, tingginya teh di 500 lebih ya. Awal mula bisa kedeteksi gula seperti apa sih? Saya teh awalnya mah saya tahu saya punya turunan, punya genetik dari bapak. Cuma saya pikir kita genetik gula mah nurunnya ke cewek. Ternyata kata dokter enggak gitu kak, cina dari gula mah dari pola hidup juga bisa, cina bukan cuma dari genetik. Terus saya teh setiap pipis kalau malam teh pipis bisa sampai 7 kali ya. Gitu bolak-balik kamar mandi teh. Terus pagi-pagi kalau misalkan saya bangun tidur lihat bekas kloset padahal udah disiram ada semut. Terus kayak gitu selama seminggu teh. Akhirnya teh pas kena gigit ular teh saya teh iseng sekalian cek gula. Saya teh dai digigit ularnya mah alhamdulillah sembuh. Cek gula, cek 500 itu saksinya dokter Gustian. 500 ini mah harus diterapi tapi pakai obat dulu ya, cek dokter teh dikasih obat dulu ya mah ya. Terus kalau misalkan nanti masih gejala terus terjadi bisa pakai herbal juga, disaranin sama dokter Fani.
Jadi dokter juga nyaranin nggak cuma pakai obat-obatan medis, pakai obatan herbal juga, itu juga boleh diikhtiarin mah gitu. Sampai akhirnya saya teh bingung, dah setiap orang teh ketika lihat saya bikin vlog, apa aja kurus-kurus ting, apa aja kurus-kurus ting, cepet-cepet ting kurus, nah saya teh diabetes gitu. Emang turunnya dari berapa sih Kang? Hah? Penurunan berat badannya? Dari 85 sekarang teh 55 sampai 60. Dalam jangka waktu berapa lama? 5 bulanan. 5 bulan. Dari puasa we. Sejak puasa eta. Dari bulan puasa, sebelum puasa saya itu ya, gejalanya mah sampai sekarang berarti berapa bulan tah? Ada kali 5 bulan ya? Gitu. Nah, yang lainnya mah penyakit pikiran. Biasa loba hutang. Aja hayang kawin deui kan teu diizinan ku nanti. Enggak lah, intinya mah ya semua orang punya pikiran masing-masing, cuma saya mungkin terlalu berpikir tarik teuing gitu ya, kalau kata orang Sunda mah itu yang nggak boleh nih teman-teman. Saya nasehatin, saya saranin jangan sampai kalian menyiksa diri kalian sendiri sama pikiran kalian, karena bahaya bisa jadi ini teh kurus juga bukan karena gula-gula teuing, tapi karena pikiran gitu. Jadi happy weh, yang penting mah happy, peduli, terus bager gitu. Yang penting mah eta sih gak teh emangnya ayeuna nama Sudah diobatin kemana aja? berobat mah udah ke dokter, udah ke dokter, ke medis udah, sampai beberapa dokter malah. Tapi kalau ke spesialisnya mah belum, karena kan diabetes kan spesialisnya harusnya kan penyakit dalam ya, belum. Saya takutnya kesuges lebih parah lagi kalau misalkan berobat, bukannya nggak mau menemui beliau spesialis, tapi udahlah gitu, cukuplah gitu kan. Dengan dokter-dokter sahabat saya juga, bismillah lah, mudah-mudahan ada kesembuhan. Terus ke alternatif udah gitu, mulai dari di Jakarta kemarin sampai saudara, sampai orang tua ngasih bawang apalah, saya makan semua, saya minum semua. Ada yang bilang pakai telur mentah, diteleg tuh saya sama telur mentahnya, pakai madu, pakai sampai dicampur-campur, madu hitam, madu apa. Tukang jamu saya berhentiin, minta yang diabetes yuk, saya tadi dikasih si Ayu deh, nah ini cina pahit tapi baik lah, pahitan hidup saya gitu deh. Gitu Ya. Kang, bisa diceritain nggak sebelum pas waktu kena gigitan ular tuh seperti apa? Nggak apa-apa, biasa aja sih. Saya malah pusing, saya kurus, saya pengen gemuk lagi. Digigit ular mah saya nggak mikirin. Udah berapa kali udah sering atau gimana? Saya takut bohong kalau saya bilang ribuan kali gitu kan. Udah sering lah pokoknya mah, jeung Allah teh nulungin wae. Dan yang terakhir digigit ular apa? King Cobra. King Cobra. Ditolong ke Allah sama Di bagian jari? ini. Nah, Kondisinya waktu itu gimana, Kang? kondisinya waktu itu lemes. Jari sampai mau Belum. Reaksinya mah ya saya mengobati tangan saya dengan cara yang saya bisa, yang saya tahu semampu saya, sampai ya udah pasrah. Wah, ente, alhamdulillah, katang tayungan kene itu. Boleh di juragan saya. Kang share kalau misalnya digigit ular berbisa seperti itu harus seperti apa sih? Tawakal, isi koma udah ke Allah saya mah gitu. Bingung saya soalnya. Saya mah udah dibilangin sama Om Heru gitu kieu, udah saya jarang pas saya pakai. Kamu lain ku air panas teuing mah ya. Tapi kan teman-teman juga kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak. Kalau saya mah tawakal ke Allah udah itu aja. Kuncinya mah ya kalau kalian tawakal ke Allah percaya ya silahkan, kalau enggak ya ke rumah sakit. Lebih baik gitu. Kalau saya mah cukup udah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir lah, cukup tahu saya mah. Jadi setelah itu baru kedetek gula berarti ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri gimana sih bila ada seseorang tuh kepatok ular gitu, pertolongan pertamanya tuh gimana sih? Ada guideline dari WHO namanya imobilisasi. Imobilisasi itu adalah cara untuk urgensi pertolongan pertama di mana kalau seseorang digigit oleh ular. Nah, seperti apa caranya? Hampir mirip dengan apa yang dibalutkan Kang Haris tadi ke saya kayak gini. Tapi kalau misalkan kurang kurang
mengerti, kalian bisa searching tentang imobilisasi di internet, bisa di jejaring sosial apapun, itu udah banyak banget informasinya. Biasanya yang menyampaikan Dr. Tri Maharani gitu. Nah, setelah diimobilisasi, ditunggu 1 jam. Ada reaksi kayak gatal nggak di tangan, atau kayak kesemutan. Kalau ada, tunggu lagi 2 jam. Kalau bengkak, misalkan digigitnya teh di sini, pekte ini teh bengkak sampai sini, segera ke rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit akan menolong, karena sekarang mah sudah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan ke petugas medis se-Indonesia terkait penanganan snake bite. Jadi mereka tentunya bisa lebih dipercaya lah untuk menolong korban gigitan ular gitu. Nah, terus ini just informasi juga, serum antibisa ular itu selain Polyvalent Biosec buatan Bio Farma, ternyata sudah ada juga serum impor Thailand monovalen khusus untuk beberapa ular berbisa yang belum ada antibisanya, kayak king cobra, weling, ular hijau ekor merah. Itu ternyata Indonesia saat ini sudah punya, namun masih impor dari Thailand. Tapi yang abunya ular buatan Bio Farma yang monovalen, yang polivalen, yang bisa untuk batin ular kobra biasa Najas putatri, kemudian ular kalau selasma rhodostoma atau gibuk, dan juga ular welang atau bunga rufasiatus itu juga masih digunakan gitu. Dan itu tersebar sampai ke puskesmas setempat dan RSUD setempat. Kembali ke penyakit ya. Setelah menderita penyakit gula ini, pola makan dan pola hidup berubah nggak Pak? Saya mah enggak, makan aja, pola hidup aja udah. Hidup saya ada pagelayan saya tuh. Iya. Nggak ada pantangan apa gitu? Iya, udah kumaha hidup saya tuh diatur usaha. Mungkin pola makan dirubah gitu. Udah saya mah nggak makan yang benar-benar sama, makan asin teri, naon salah nah. Gitu. Coel sambal peuteui nu karantung nah nikmat yang sangu haneut buset ulah cenah mah rek kudu tiis ieu nu agung. Mu ya mah teu. Pokoknya mah ibaratnya mah kieu ngarokok mau, prinsip saya mah ayeuna. Jadi prinsip saya sekarang obatin, sakit gitu. Dulu gagah jadi pawang ular, kini Panji Petualang harus minum obat seumur hidup. Berat badan disorot. Lama tak terdengar namanya, pawang ular Panji Petualang dikabarkan tengah mengidap diabetes. Kondisinya bahkan mengalami penurunan berat badan hingga terlihat ia nampak kurus. Dampak dari dipatuk ular pun diduga juga menjadi sebab tubuh Panji Petualang menjadi kurus. Untuk diketahui, beberapa bulan lalu Panji mengalami kecelakaan, yakni dipatuk ular kobra yang ingin dimandikannya. Panji sendiri dikenal sebagai pawang ular yang gagah karena keberaniannya menaklukkan berbagai jenis ular. Anggota DPR Deddy Mulyadi menyempatkan diri bersilaturahmi ke tempat Panji Petualang. Kunjungan tersebut direkam dan diunggah di kanal YouTube Deddy Mulyadi. Saat mengunjungi Panji di rumahnya di Purwakarta, Kang Deddy demikian dia akrab disapa terkejut melihat anjloknya berat badan sang tuan rumah. Kang Deddy pun bertanya kenapa Panji kini terlihat kurus. Sakit apa yang dideritanya? Sakit gula? Kondisi ini sudah terjadi dalam 5 bulan terakhir. Selain itu juga pikiran sih, ujar Panji. Kang Deddy menimpali, padahal beberapa bulan yang lalu saat mereka bertemu, Panji masih terlihat bugar. Saat ditanya Kang Deddy sejak kapan menderita sakit gula, Panji juga bingung menjawabnya. Dalam pembicaraan selanjutnya, Panji Petualang mengungkap bahwa dirinya sempat digigit salah satu king cobra peliharaannya. Hanya saja Deddy Mulyadi tidak percaya kondisi Panji sudah 100%. Bahkan ia menduga jika dampak gigitan kobra tersebut punya andil atas kondisi Panji Petualang yang semakin menurun. Betul gigitan ularnya sembuh lagi, tetapi daya tahan tubuhnya yang menurun sehingga kekebalan terhadap penyakitnya menjadi menurun, sambungnya. King Cobra yang menggigit Panji Petualang adalah ular yang dia dapatkan di wilayah Trenggalek, Jawa Timur. Dikutip dari Tribun Tangerang, peristiwa itu terjadi ketika Panji Petualang hendak memandikan hewan berbisa tersebut. Lewat konten YouTube, Panji Petualang membagikan momen ketika mengecek kesehatan di sebuah puskesmas.
Setelah dicek, ternyata Panji Petualang memiliki kadar gula darah 292 mg per desiliter. Dr. Hafiz yang ditemui Panji menyatakan bahwa parameter tersebut menunjukkan penyakit Panji termasuk kronis. Panji Petualang pun harus mengonsumsi obat seumur hidup. Turun 30 kg, kondisi terkini pawang ular tersohor digerogoti penyakit. Pembawa acara Muhammad Panji atau Panji Petualang kembali muncul setelah lama tak terlihat. Namun, pembawa acara 34 tahun itu justru membawa kabar tak sedap seputar kondisi kesehatannya. Rupanya Panji Petualang mengidap diabetes kering. Kompas.com merangkum pernyataan pawang ular tersebut seputar kondisi kesehatannya. Panji Petualang tampil kurus saat menghadiri sebuah acara televisi. Adapun Panji mengakui bahwa dirinya mengidap penyakit diabetes kering. Panji mendapat vonis penyakit tersebut saat memasuki bulan Ramadan. Sekalinya kena vonis diagnosa diabetes. Waduh, itu benar-benar kayak yang diabetes, ujar Panji. Gara-gara diabetes, Panji kehilangan berat badannya hingga 30 kg. Dari awalnya 95 kg jadi 65 kg, ujar Panji. Menurut Panji, ia mengidap penyakit tersebut karena genetik dari sang ayah. Belum lagi pola hidup Panji yang tak sehat yang memicu timbulnya penyakit tersebut. Jadi, abis makan malam kan kebanyakan. Tidur terus abis itu makan nasi malam itu yang bahaya. Makan nasi malam dan tidur, itu yang bikin pemicu diabetesnya, ucap Panji. Panji Petualang saat ini tengah mengurangi aktivitas berat. Pasalnya gara-gara diabetes, Panji lebih mudah lelah. Saat ini Panji rutin mengonsumsi obat-obatan serta herbal sesuai dengan anjuran dokter. Panji mengaku kondisi tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Ini malah alhamdulillah lebih baik daripada kemarin lah. Ada banyak banget pihak yang mendoain, makasih semuanya teman-teman, makasih terutama sama para sepuh, Pak Deddy Mulyadi, Kang Aris, Abah yang di Tangerang kemarin ngobatin saya. Abah apa namanya? Lupa. Panji dimanapun kalian berada, nuhun semuanya, teman-teman media, pers, dan juga saudara saya semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama, makasih nuhun. Alhamdulillah. Pokoknya bunga lah, tadi dicek gula saya 180, itu biasanya teh nggak segitu, biasanya teh jam segini teh kalau dicek habis makan habis apa teh 280 sampai 360, tingginya teh di 500 lebih ya. Awal mulai bisa kedeteksi gula seperti apa sih? Saya teh awalnya mah saya tahu saya punya turunan, punya genetik dari bapak. Cuma saya pikir kita genetik gula mah nurunnya ke cewek. Ternyata kata dokter enggak gitu, Kak. Cenah, dari gula mah dari pola hidup juga bisa, cenah, bukan cuma dari genetik. Terus saya teh setiap pipis kalau malam teh pipis bisa sampai 7 kali ya. Gitu bolak-balik kamar mandi teh. Terus pagi-pagi kalau misalkan saya bangun tidur lihat bekas kloset padahal udah disiram ada semut. Terus kayak gitu selama seminggu teh. Akhirnya teh pas kena gigit ular teh saya teh iseng sekalian teh cek gula. Saya teh dai digigit ularnya mah alhamdulillah sembuh. Cek gula, cek 500 ah. Itu saksinya dokter Gustian. 500 ini mah harus diterapi tapi pakai obat dulu ya, cek dokter teh. Dikasih obat dulu ya mah ya. Terus kalau misalkan nanti masih gejala terus terjadi, bisa pakai herbal juga, disaranin sama dokter Fani. Jadi dokter juga nyaranin nggak cuma pakai obat-obatan medis, pakai obatan herbal juga, itu juga boleh diikhtiarin mah gitu. Sampai akhirnya saya teh bingung, dan setiap orang teh ketika lihat saya bikin vlog, apa aja kurus-kurus ting, apa aja kurus-kurus ting, cepet-cepet ting kurus, nah saya teh diabetes gitu. Emang turunnya dari berapa sih, Kang? Penurunan berat badannya? Dari 85 sekarang teh 55 sampai 60. Dalam jangka waktu berapa lama? 5 bulanan. 5 bulan. Dari puasa sejak puasa eta. Dari bulan puasa, sebelum puasa misalnya itu ya gejalanya mah sampai sekarang berarti berapa bulan kah? Ada kali 5 bulan ya? Gitu. Nah, yang lainnya mah penyakit pikiran. Biasa loba hutang. Aja hayang kawin deui kan teu diizinan ku nanti. Enggak lah. Intinya mah ya semua orang punya pikiran masing-masing. Cuma saya mungkin terlalu berpikir tarik teuing gitu ya, kalau kata orang Sunda mah itu yang nggak boleh nih teman-teman. Saya nasehatin, saya saranin
jangan sampai kalian menyiksa diri kalian sendiri sama pikiran kalian, karena bahaya bisa jadi ini teh kurus juga bukan karena gula-gula teuing tapi karena pikiran gitu. Jadi happy we, yang penting mah happy, peduli, terus bager gitu. Yang penting mah eta sih gana teh mah nya ayeuna mah. Sudah diobatin kemana aja? Berobat mah udah ke dokter, udah ke dokter, ke medis udah, sampai beberapa dokter malah. Tapi kalau ke spesialisnya mah belum, karena kan diabetes kan spesialisnya harusnya kan penyakit dalam ya, belum. Saya takutnya kesuges lebih parah lagi kalau misalkan berobat, bukannya nggak mau menemui beliau spesialis, tapi udahlah gitu, cukup lah gitu kan. Dengan dokter-dokter sahabat saya juga, bismillah lah, mudah-mudahan ada kesembuhan. Terus ke alternatif udah gitu, mulai dari di Jakarta kemarin sampai saudara, sampai orang tua ngasih bawang apalah, saya makan semua, saya minum semua. Ada yang bilang pakai telur mentah, diteleg tuh saya sama telur mentahnya, pakai madu, pakai sampai dicampur-campur, madu hitam, madu apa. Tukang jamu saya berhentiin, minta yang diabetes yuk, saya tadi dikasih si Ayu deh. Nah ini cina pahit tapi apa lah, pahitan hidup saya gitu deh. Gitu. Ya. Kang, bisa diceritain nggak sebelum pas waktu kena gigitan ular tuh seperti apa? Nggak apa-apa, biasa aja sih. Saya malah pusing saya kurus, saya pengen gemuk lagi. Digigit ular mah saya nggak mikirin nah. Udah berapa kali udah sering atau gimana? Saya takut bohong kalau saya bilang ribuan kali gitu kan. Udah sering lah pokoknya mah, jeung Allah teh nulungin wae. Dan yang terakhir digigit ular apa? King Cobra. Di- Ditolong ku Allah sama Di bagian jari. kiri ini. Nah, Kondisinya waktu itu gimana, Kang? kondisinya waktu itu lemes. Jari sampai mau di apa? Belum. Reaksinya mah ya saya mengobati tangan saya dengan cara yang saya bisa, yang saya tahu semampu saya, sampai ya udah pasrah lah. Ente alhamdulillah katang tayungan kene itu Boleh di ini, juragan saya. Kang, share di kalau misalnya digigit ular berbisa seperti itu harus seperti apa sih? Tawakal isi koma udah ke Allah saya mah gitu. Bingung saya mah udah dibilangin sama Om Heru gitu kieu, saya jarang pas saya pakai. Lamun lain ku air panas teuing mah ya. Tapi kan teman-teman juga kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak. Kalau saya mah tawakal ke Allah udah itu aja. Kuncinya mah ya kalau kalian tawakal ke Allah percaya ya silahkan, kalau enggak ya ke rumah sakit. Lebih baik gitu. Kalau saya mah cukup udah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir lah, cukup eta we saya mah. Jadi setelah itu baru kedetek gula berarti ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri gimana sih bila ada seseorang tuh kepatok ular gitu, pertolongan pertamanya tuh gimana sih? Ada guideline dari WHO namanya imobilisasi. Imobilisasi itu adalah cara untuk urgensi pertolongan pertama di mana kalau seseorang digigit oleh ular. Nah, seperti apa caranya? Hampir mirip dengan apa yang dibalutkan Kang Haris tadi ke saya kayak gini. Tapi kalau misalkan kurang kurang mengerti, kalian bisa searching tentang imobilisasi di internet, bisa di jaring sosial apapun, itu udah banyak banget informasinya. Biasanya yang menyampaikan Dr. Tri Maharani gitu. Nah, setelah diimobilisasi ditunggu 1 jam, ada reaksi kayak gatal nggak di tangan atau kayak kesemutan. Kalau ada, tunggu lagi 2 jam. Kalau bengkak, misalkan digigitnya teh di sini, spektik ini teh bengkak sampai sini, segera ke rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit akan menolong, karena sekarang mah sudah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan ke petugas medis se-Indonesia terkait penanganan snake bite. Jadi mereka tentunya bisa lebih dipercaya lah untuk menolong korban gigitan ular gitu. Nah, terus ini just informasi juga. Serum anti bisa ular itu selain Polyfarm Biosep buatan Bio Farma,
ternyata sudah ada juga serum impor Thailand monovalen khusus untuk beberapa ular berbisa yang belum ada antibisanya kayak king cobra, weling, ular hijau ekor merah. Itu ternyata Indonesia saat ini sudah punya, namun masih impor dari Thailand. Tapi yang abunya ular buatan Bio Farma yang monovalen, yang polivalen, yang bisa untuk batin ular kobra biasa Najas putratrik, kemudian ular kalau selasma rhodostoma atau gibuk, dan juga ular welang atau bunga rufasiatus itu juga masih digunakan gitu, dan itu tersebar sampai ke puskesmas setempat dan RSUD setempat. Kembali ke penyakit ya. Setelah menderita penyakit gula ini, pola makan dan pola hidup berubah nggak Pak? Saya mah enggak, makan aja, pola hidup aja udah. Hidup saya ada pagelayan saya tuh. Iya. Nggak ada pantangan apa gitu? Iya, udah kumaha hidup saya tuh diatur usaha. Ini pola makan dirubah gitu. Udah saya mah nggak makan yang benar-benar sama, makan asin teri, naon salah nah. Gitu. Coel sambal peuteut nu karantung nah nikmat yang sangu haneut buset ulah cenah mah rek kudu tiis ieu nu agung. Mu ya mah teu. Pokoknya mah ibaratnya mah kieu ngarokok mau prinsip saya mah ayeuna. Jadi prinsip saya tahu obatin ya obatin, dah sakit gitu. Dulu gagah jadi pawang ular, kini Panji Petualang harus minum obat seumur hidup. Berat badan disorot. Lama tak terdengar namanya, pawang ular Panji Petualang dikabarkan tengah mengidap diabetes. Kondisinya bahkan mengalami penurunan berat badan hingga terlihat ia nampak kurus. Dampak dari dipatuk ular pun diduga juga menjadi sebab tubuh Panji Petualang menjadi kurus. Untuk diketahui, beberapa bulan lalu Panji mengalami kecelakaan, yakni dipatuk ular kobra yang ingin dimandikannya. Panji sendiri dikenal sebagai pawang ular yang gagah karena keberaniannya menaklukkan berbagai jenis ular. Anggota DPR Deddy Mulyadi menyempatkan diri bersilaturahmi ke tempat Panji Petualang. Kunjungan tersebut direkam dan diunggah di kanal YouTube Deddy Mulyadi. Saat mengunjungi Panji di rumahnya di Purwakarta, Kang Deddy demikian dia akrab disapa terkejut melihat anjloknya berat badan sang tuan rumah. Kang Deddy pun bertanya kenapa Panji kini terlihat kurus. Sakit apa yang dideritanya? Sakit gula? Kondisi ini sudah terjadi dalam 5 bulan terakhir. Selain itu juga pikiran si, ujar Panji. Kang Deddy menimpali, padahal beberapa bulan yang lalu saat mereka bertemu, Panji masih terlihat bugar. Saat ditanya Kang Deddy sejak kapan menderita sakit gula, Panji juga bingung menjawabnya. Dalam pembicaraan selanjutnya, Panji Petualang mengungkap bahwa dirinya sempat digigit salah satu king cobra peliharaannya. Hanya saja Deddy Mulyadi tidak percaya kondisi Panji sudah 100%. Bahkan ia menduga jika dampak gigitan kobra tersebut punya andil atas kondisi Panji Petualang yang semakin menurun. Betul gigitan ularnya sembuh lagi, tetapi daya tahan tubuhnya yang menurun sehingga kekebalan terhadap penyakitnya menjadi menurun, sambungnya. King Cobra yang menggigit Panji Petualang adalah ular yang dia dapatkan di wilayah Trenggalek, Jawa Timur. Dikutip dari Tribun Tangerang, peristiwa itu terjadi ketika Panji Petualang hendak memandikan hewan berbisa tersebut. Lewat konten YouTube, Panji Petualang membagikan momen ketika mengecek kesehatan di sebuah puskesmas. Setelah dicek, ternyata Panji Petualang memiliki kadar gula darah 292 mg per desiliter. Dr. Hafiz yang ditemui Panji menyatakan bahwa parameter tersebut menunjukkan penyakit Panji termasuk kronis. Panji Petualang pun harus mengonsumsi obat seumur hidup. Turun 30 kg, kondisi terkini pawang ular tersohor digerogoti penyakit. Pembawa acara Muhammad Panji atau Panji Petualang kembali muncul setelah lama tak terlihat. Namun, pembawa acara 34 tahun itu justru membawa kabar tak sedap seputar kondisi kesehatannya. Rupanya Panji Petualang mengidap diabetes kering. Kompas.com merangkum pernyataan pawang ular tersebut seputar kondisi kesehatannya. Panji Petualang tampil kurus saat menghadiri sebuah acara televisi. Adapun Panji mengakui bahwa dirinya mengidap penyakit diabetes kering. Panji mendapat vonis penyakit tersebut saat memasuki bulan Ramadan. Sekalinya kena vonis diagnosa diabetes. Waduh, itu benar-benar kayak yang diabetes, ujar Panji. Gara-gara diabetes, Panji kehilangan berat badannya hingga 30 kg. Dari awalnya 95 kg jadi 65 kg, ujar Panji.
Menurut Panji, ia mengidap penyakit tersebut karena genetik dari sang ayah. Belum lagi pola hidup Panji yang tak sehat yang memicu timbulnya penyakit tersebut. Jadi abis makan malam kan kebanyakan, tidur terus abis itu makan nasi malam itu yang bahaya. Makan nasi malam dan tidur, itu yang bikin pemicu diabetesnya, ucap Panji. Panji Petualang saat ini tengah mengurangi aktivitas berat. Pasalnya gara-gara diabetes, Panji lebih mudah lelah. Saat ini Panji rutin mengonsumsi obat-obatan serta herbal sesuai dengan anjuran dokter. Panji mengaku kondisi tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Ini mah alhamdulillah lebih baik daripada kemarin lah. Ada banyak banget pihak yang doain, makasih semuanya teman-teman, makasih terutama sama para sepuh, Pak Deddy Mulyadi, Kang Aris, Abah yang di Tangerang kemarin ngobatin saya. Abah apa namanya mah? Panji dimanapun kalian berada, nuhun semuanya teman-teman media, pers dan saudara saya semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang utama, makasih nuhun. Alhamdulillah. Pokoknya tengah lah tadi dicek gula saya 180, itu biasanya teh nggak segitu, biasanya teh jam segini teh kalau dicek habis makan habis apa teh 280 sampai 360, tingginya teh di 500 lebih ya. Awal mulai bisa kedeteksi gula seperti apa sih? Saya teh awalnya mah saya tahu saya punya turunan, punya genetik dari bapak. Cuma saya pikir kita genetik gula mah nurunnya ke cewek. Ternyata kata dokter enggak gitu kak, cina dari gula mah dari pola hidup juga bisa, cina bukan cuma dari genetik. Terus saya teh setiap pipis kalau malam teh pipis bisa sampai 7 kali, gitu bolak-balik kamar mandi teh. Terus pagi-pagi kalau misalkan saya bangun tidur lihat bekas kloset, padahal udah disiram ada semut. Terus kayak gitu selama seminggu teh. Akhirnya teh pas kena gigit ular teh, saya teh iseng sekalian cek gula. Saya teh dai digigit ularnya mah alhamdulillah sembuh. Cek gula, 500 itu saksinya dokter Gustian. 500 ini mah harus diterapi tapi pakai obat dulu ya, kira dokter teh dikasih obat dulu ya mah ya. Terus kalau misalkan nanti masih gejala terus terjadi, bisa pakai herbal juga, disaranin sama dokter Fani. Jadi dokter juga nyaranin nggak cuma pakai obat-obatan medis, pakai obatan herbal juga, itu juga boleh diikhtiarin mah gitu. Sampai akhirnya saya teh bingung, dah setiap orang teh ketika lihat saya bikin vlog, apa aja kurus-kurus ting, cepet-cepet ting kurus, nah saya teh diabetes gitu. Emang turunnya dari berapa sih Kang? Penurunan berat badannya? Dari 85 sekarang teh 55 sampai 60. Dalam jangka waktu berapa lama? 5 bulanan. 5 bulan. Dari puasa sejak puasa eta. Dari bulan puasa sebelum puasa saya itu gejalanya mah sampai sekarang berarti berapa bulan tah? Ada kali 5 bulan ya? Gitu. Nah, yang lainnya mah penyakit pikiran. Biasa loba hutang. Aja hayang kawin deui kan teu diizinan ku nanti. Enggak lah. Intinya mah ya semua orang punya pikiran masing-masing. Cuma saya mungkin terlalu berpikir tarik teing gitu ya, kalau kata orang Sunda mah itu yang nggak boleh nih teman-teman. Saya nasehatin, saya saranin jangan sampai kalian menyiksa diri kalian sendiri sama pikiran kalian, karena bahaya bisa jadi ini teh kurus juga bukan karena gula-gula teing tapi karena pikiran gitu. Jadi happy yang penting mah happy, peduli, terus bager gitu. Yang penting mah eta sih gana teh mah nya ayeuna mah. Sudah diobatin kemana aja? Berobat mah udah ke dokter, udah ke dokter, ke medis udah, sampai beberapa dokter malah. Tapi kalau ke spesialisnya mah belum, karena kan diabetes kan spesialisnya harusnya kan penyakit dalam ya, belum. Saya takutnya kesuges lebih parah lagi kalau misalkan berobat, bukannya nggak mau menemui beliau spesialis, tapi udahlah gitu, cukup lah gitu kan. Dengan dokter-dokter sahabat saya juga, bismillah lah, mudah-mudahan ada kesembuhan. Terus ke alternatif udah gitu, mulai dari di Jakarta kemarin sampai saudara, sampai orang tua ngasih bawang apalah, saya makan semua, saya minum semua. Ada yang bilang
pakai telur mentah cina diteleg ku saya sama telur mentahnya pakai madu, pakai sampai dicampur-campur madu hitam, madu apa. Tukang jamu saya berhentiin, minta yang diabetes yuk, saya tadi dikasih si Ayu teh. Nah ini cina pahit tapi baik lah, pahitan di hidup saya teh. Gitu ah. Ya. Kang, bisa diceritain nggak sebelum pas waktu kena gigitan ular tuh seperti apa? Nggak apa-apa, biasa aja sih. Saya malah pusing saya kurus, saya pengen gemuk lagi. Digigit ular mah saya nggak mikirin ah. Udah berapa kali udah sering atau gimana? Saya takut bohong kalau saya bilang ribuan kali gitu kan. Udah sering lah pokoknya mah, jeung Allah teh nulungin wae. Dan yang terakhir digigit ular apa? King Cobra. King Cobra. Ditolong ku Allah sama Di bagian jari? ini. Nah, Kondisinya waktu itu gimana, Kang? kondisinya waktu itu lemes ah. Jari sampai mau di apa? Belum. Reaksinya mah ya saya mengobati tangan saya dengan cara yang saya bisa, yang saya tahu semampu saya. Sampai ya udah pasrah. Lah. Ya. Ente. Alhamdulillah, katang tayungan kene tuh. Boleh di ini, juragan saya. Kang, share di kalau misalnya digigit ular berbisa seperti itu harus seperti apa sih? Tawakal, istiqomah udah ke Allah saya mah gitu. Bingung saya soalnya. Saya mah udah dibilangin sama Om Heru gitu kieu, saya jarang pas saya pakai. Lamun lain ku air panas teuing mah ya. Tapi kan teman-teman juga kadang-kadang percaya kadang-kadang enggak. Kalau saya mah tawakal ke Allah udah itu aja. Kuncinya mah ya kalau kalian tawakal ke Allah percaya ya silahkan, kalau enggak ya ke rumah sakit.